Ya teman-teman, jangan lupa di tap-tap di share-share ya. Gas, siap, kita gas bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Kok kayak suara Pak Lamsim. Bang Zuma sehat? Alhamdulillah Bang Zuma sehat. Assalamualaikum, Jayapura hadir. Siap Kak Tina. Belum nongol. Ya, di tap-tap dulu minimal 35k baru kita naikin Bang Zuma. Di tap-tap dulu. Semoga Bang Sadli dan Bang Zuma sehat selalu, amin. Bang Sadli, Bang Kingker mana? Ya, yang mau pesan skincare silakan di chat di lewat WA bisa, lewat TikTok bisa. Yang ingin glowing, yang ingin cerah mukanya, silakan aja yang berminat. WA-nya ada di bio profil. Waalaikumsalam Bang Andri. Sadli bisa nggak untuk nenek aku kinkernya? Bisa. Minimal usia dari 14 tahun sampai dengan tidak terbatas. Mau cewek, mau cowok juga bisa pakai skincare dari Design. Kok kemalaman saat? Ya tadi lagi ada kegiatan di luar, baru balik, terus kita live. Assalamualaikum Sadli. Waalaikumsalam Kak Syarlian. Bang Sadli makan patatas. Bang Sadli masih di atas. Apaan tuh? Maaf, ongkir ke Surabaya berapa ya? 30 ribuan. 30 ribuan tuh maksudnya kayak 32 atau 34. Harus tahu dulu kecamatannya apa, ntar aku cek gitu di aplikasinya. Yang jelas dia di atas 30 ribuan. Cilacap hadir Bang Sadli, siap. Itu pantun buat Bang Sadli. Wah. Pantunnya tidak boleh juga. Bilang sama Gurunda, Oten banyak yang ngelunjak. Iya, banyak Oten yang gak berani masuk di komalnya sahabat Bang Juma. Otennya cuma berani di komal-komal kecil. Yang penontonnya cuma 7 orang. Mereka berani tuh naik ke situ. Ya kalian tahu sendiri kan kenapa. Kalau di sini Otennya itu aja. Di tap-tap dulu ya teman-teman, minimal 35k. Semarang ongkirnya berapa? Semarang ongkirnya sama 30 ribuan. 30 ribu berapa gitu, yang jelas tulis saja kecamatannya, ntar dicek gitu. Malaysia boleh dikirim? Nggak bisa, mohon maaf, dari keluar negeri nggak bisa. Aku pernah ngirim ke Malaysia, terus barangnya dibalikin, nggak diterima oleh bea cukai dengan alasan ada cairan. Assalamualaikum Bang Sadli yang ganteng. Waalaikumsalam Mbak Antik Pramono yang cantik. Asik. Kalau Mbak Antik mau naik silakan request, saya berikan tempat spesial.
Jadi cukup baik ke satu. Jemput saja. Karena terdekat dari sini. Jemput juga yang lain. Surabaya ini Surabaya. Oh, Tiki murah ya? Tiki dengan lain sebenarnya, kalau JNT mahal. Mahal JNT. Iya sih. Tiki dengan lain. Lain itu Kalimantan murah sekali. Iya. Riau murah sekali. Tiki Lion. Tiki dengan lain. Oke, nanti coba aku cari yang mau drop off. Iya. Nah, JNT. Mau pick up. Iya, mau pick up semua. Cara dompet biar tetap glowing gimana? Kerja. Berusaha. Tapi dompetnya glowing terus. Gak ada lain selain kerja dan berusaha. Suara kecil Sadli. Iya, aku nggak pakai headset. Soalnya ini handphonenya nggak bisa pakai headset. Jangan lupa di tap-tap teman-teman, minimal 35k. Tumben malam amat labnya. Ya karena tadi sibuk. Keranjang mana Sadli? Bukan akun yang ini. Akun yang satu yang khusus memang untuk kita berdagang. Bang Sadli umur berapa? Umur 19 tahun. Maunya. Aku nungguin dari tadi sampai habis kopi 5 gelas. Wah, tambahin lagi bang, kopinya 5 gelas campur serum. Supaya sambil dengar diskusinya Bang Juma nggak ngantuk, mukanya juga makin glowing. Dan kalau Bang Juma kopinya campur Masako, kalau aku kopinya campur serum. Dan dia manfaatnya 2, nggak ngantuk sekalian glowing. Seru kan? 47k kita naikin dulu Bang Jumanya. Apakah Bang Juma sudah ada di bawah? Oh, udah ada. Kita jambak aja. Aku bunda, bukan abang. Oh ya, siap bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umrud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zaqiyan. Qalat seanda yang kunuli gulam walam yamsasni basyaru walam kubigia bagia. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyan. Wa hamalathu fantabasat bih makanan qasiyan. Fa aja'ahal makhadu ila khis'in nakhlah. Qalat ya laitani mintu mittu qabla hadza akuntu nasya mansiya. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kembali kemudian kita berjumpa di waktu-waktu yang mungkin oleh Allah, waktu ini adalah satu keadaan di mana kita semuanya berkumpul di tempat ini.
kemudian untuk saling mengisi satu sama lain. Baik sahabat-sahabat yang ada di Komal TikTok sahabat Bang Suma maupun di channel Zulkifli Mabas Official, demikian juga di Adinda channel Yonatan Nandar. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat berkat Islam dan iman ini dengan istiqomah. Begitu juga anak keturunan kita semuanya menjadi hamba Allah yang dipilih untuk menjadi penghuni jannah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta taslim senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cerminan umat yang memberikan ucapan yang setinggi-tingginya atas perjuangan beliau di dalam menjalankan risalah kenabiannya sehingga ajaran Islam itu bisa sampai kepada kita. Doa ini teriring kepada kita semua, kiranya Allah memudahkan seluruh urusan yang kita lakukan, urusan dunia, urusan akhirat, dan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Oke, sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini mungkin ada tema atau ada hal yang mungkin ingin kita perbincangkan terkait dengan Islam, terkait dengan Al-Quranul Karim, atau hal yang kemudian seirama dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang menerangkan tentang Nabi Isa alaihissalam yang dikatakan oleh Allah sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi di dalam Al-Quranul Karim surah Maryam. Di situ Allah kemudian menceritakan bahwasanya malaikat yang adalah Ruhul Kudus datang kepada ibu Maryam untuk memberitakan akan kehamilan beliau. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zakian. Roh Kudus berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu akan lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Jadi dalam Al-Quran Allah mengabarkan kemudian bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Roh Kudus kepada seorang wanita bernama Siti Maryam, memberitakan cakupan penyampaian bahwa Bunda Maryam ini akan hamil dan melahirkan seorang anak yang kemudian bernama Al-Masih, ya, putra Maryam. Jadi beliau kemudian digelari Al-Masih yang adalah anak laki-laki dari seorang perempuan ciptaan Allah bernama Maryam. Ini sangat erat kaitannya dengan data-data yang ada di Bible, buku yang diceritakan kemudian Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 78 dan 79. Bahwa di dalam buku ini nama Nabi Isa alaihissalam yang tadinya adalah juga dikenal Yesua Hamasia, yang kemudian di buku yang dipegang oleh saudara-saudara Kristen itu mereka sebut dengan sebutan Bible atau Evangelion atau kabar gembira. Di situ diterangkan kemudian 30 kali di dalam buku Matius disebutkan dengan anak manusia. Lalu kemudian di dalam buku Markus disebutkan 27 kali. Dan di dalam buku Yohanes diterangkan 14 kali. Bahkan di dalam kitab Yohanes sendiri itu juga Yesus ini tidak pernah menyebut dirinya sendiri dengan sebutan anak Tuhan. Kecuali orang lain yang menyebutkan itu. Tetapi bukan Yesus sendiri yang menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Tetapi perkataan atau pengantar dari buku tersebut. Untuk itulah kemudian hal ini perlu kita bahas, bahwasanya kalau Yesus ini adalah manusia, selayaknya Nabi Isa adalah manusia, maka sebagai manusia tentu mengalami kematian. Kalau di Islam, Nabi Isa alaihissalam itu belum mengalami kematian, dalam arti kata belum berpisahnya antara jasad
dan ruh. Ya, belum berpisah antara jasad dan ruh. Namun kalau di dalam agama saudara Kristen yang mereka nama Yesus yang adalah Nabi Isa, itu kemudian diceritakan mengalami kematian. Nah, ini adalah hal yang berat untuk diterima orang yang waras. Karena kenapa? Di samping dia mati, nyawanya dicabut, dia juga adalah Tuhan. Dengan adanya materi seperti ini, maka kita berharap banyak orang yang bisa tersadarkan bahwa kalau dia Tuhan, lalu siapa yang mencabut nyawanya? Kalau dia Tuhan, lalu kenapa ia mati dan seterusnya. Ini hal berat sebenarnya. Tadi malam sempat kita membahas ini, tapi lawan kita satu orang itu lari, tidak berdaya untuk menjawab pertanyaan ini, kecuali mengatakan Yesusnya itu tidak mati, tetapi menyerahkan nyawanya. Ya sama aja, menyerahkan nyawa itu hanya bahasa-bahasa yang mengenakkan di kuping. Pada dasarnya ketika seseorang itu menjadi mayat, maka berarti rohnya ada yang mencabut. Tidak mungkin cabut rohnya sendiri. Kalau dia cabut rohnya sendiri, itu namanya bunuh diri. Ini semakin buruk lah ya, semakin buruk citranya ketika ada Tuhan yang mati bunuh diri. Kan gitu ya teman-teman. Karena itulah kita membersihkan diri dan juga membersihkan beliau dari tuduhan-tuduhan seperti itu. Mustahil kemudian ada manusia jadi manusia, ada Tuhan jadi manusia, lalu kemudian setelah jadi manusia, Tuhan ini bunuh diri. Itu lelucon bagi orang-orang yang berakal. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Silakan kalau ada oten yang ingin membahas masalah ini, waktu dan tempat disilahkan. Kita sapa dulu Dinda Yonatan Nandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi assalamualaikum, izin menyimak. Iya, Masya Allah. Silakan. Ini Dek, tadi ada nggak yang berdiskusi tandang ke kita, ke Islam? Saya baru Monitor juga. abang live, saya baru monitor itu. Oke, baik. Berarti kita sama. Saya seharian juga di luar. Mungkin ada teman-teman onyeng yang mau dinaikkan, silakan. Belum ada bang. Oke. Jadi apa yang kita harus lakukan ini sambil menunggu mereka yang Promo skincare. Bang, katanya ngaji bang. Ini banyak yang request Bang Juma ngaji. Oke, kita baca Quran dulu ya. Habis itu Iya, baru kita promosi apa tadi? Skincare. Tadi kan sudah tadi siang. Mantap. Lanjut Gurunda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويكبتن ما يمسكهن إلا الرحمن
إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, mungkin sudah ada tamu di Iya, tengah-tengah Bang. kita. Iya. Ini udah ada Pak Kalingga. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum kalau muslim. Iya, disapa juga Ibu Pastor Blokir Permanen. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dah host. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku nggak pastor lah, Bang. Aku udah Islam pun. Oh iya, sorry. Lupa. Selamat malam Hesti. Udah tobat aku. Aku tuh udah nggak kayak si lagi nggak Kalingga ini loh, Bang. Kalingga ini masih menuhankan manusia. Aku udah tobat, Bang. Jangan kau samakan, Bang. Iya. Soli. Kalau kau udah tobat ya udah buktikanlah dengan akhlak yang baik. Ih, kamu cia. Kamu kayak. Ih, Yalah. dah lanjut diskusi dia Bang Jum aja ya. Semakin banyak orang baik saya senang kok. Iya.
silakan Bang, kita diskusi apa ini malam? Saya bukan debater ya, bukan juga apologet. Saya kalau tentang agama orang, saya lebih bagus bertanya gitu. Saya mau bertanya sedikit malam ini pada guru-guru di sini, guru-guru agama Islam. Iya, Ya, silakan Bang. saya baca bahasa Indonesianya ya, terjemahan bahasa Indonesianya itu pun bukan dari Ya. kitab tetapi dari internet. Ya, Saya tidak silakan. bisa baca bahasa Arab. Saya baca di dalam surat Maryam 33 dikatakan, dan Ya. kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, Iya, di hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, kalimat ini kalau tidak salah diucapkan oleh Isa alaihissalam dalam keyakinan kalian. Nah, saya mau bertanya kenapa beliau berkata semoga padahal beliau sudah lahir. Itu Ya. kata semoga itu kan dalam pengertian bahasa Indonesia, kosakata kita bahasa Indonesia adalah kata ke depan, kata untuk future, ke depan, untuk hari esok. Akan hal-hal yang akan terjadi, diharapkan terjadi di hari esok, dikatakanlah semoga. Kenapa beliau berkata semoga padahal dia sudah dilahirkan? Itu aja yang saya tanya. ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan dari saudara kita ya, dari seorang Kristen yang bertanya tentang Al-Quranul Karim surah Maryam ayat 33. Kemudian ketika Nabi Isa kemudian ini menjawab tuduhan orang-orang Yahudi ketika kemudian ibunya dituduh sebagai pezina. Jadi ayat ini tidak berdiri sendiri, tetapi adalah merupakan suatu rangkaian kisah di mana orang-orang Yahudi datang kemudian kepada Maryam ketika Maryam datang membawa seorang bayi. Sementara orang Yahudi tahu bahwa Maryam ini tidak pernah menikah. Tiba-tiba muncul dengan hamil dan membawa bayinya. Apa kata orang Yahudi pada masa itu? Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyan. Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Lalu kemudian kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, makana abuki ra'a sawi wa makanat ummuki bagiya. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk akhlak dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Kenapa kamu melakukan hal yang sangat mungkar ini? Maka Maryam kemudian menunjuk anaknya. Fa'asyarat ilaih. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Jadi ketika kemudian Maryam menunjuk anaknya untuk mengatakan kepada mereka, tanya aja langsung kepada anakku tersebut, apakah dia itu hasil dari zina atau bukan dari zina. Maka orang Yahudi mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan ini? Jadi ini menjawab kisah yang muncul di Talmud, yang memfitnah Nabi Isa atau memfitnah Yesus, yang memfitnah Yesus bahwa Yesus itu adalah anak zina yang dihasilkan dari persinahan Maria bersama dengan seorang prajurit Romawi bernama Pantera. Al-Quran membantah itu. Sayangnya Bible Perjanjian Baru tidak membantah tuduhan itu. Cuman Al-Quran yang membantah. Kaifa nukallimu? Bagaimana mungkin kami berkata kepada seorang anak bayi yang masih ada dalam ayunan? Tiba-tiba suara muncul dari ayunan. Inni abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Orang-orang Yahudi itu kaget kemudian. Loh, kok bisa? Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberiku kitab ketetapan dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Aku ini hamba Allah.
wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah menjadikan aku sebagai seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Jadi dia bukan dikutuk. Di mana saja, mau di atas pohon, mau di mana pun, dia selalu diberkahi, nggak pernah dikutuk. Wa ausani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkan kepada aku melaksanakan ibadah salat dan juga menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku. Dan Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku. Yauma wulidtu, pada hari kelahiranku. Pada hari kelahiranku. Maksudnya pada saat saya dilahirkan, semoga kelahiranku itu adalah kelahiran yang diberkati. Semoga kelahiranku itu termasuk kelahiran yang dilimpahkan rahmat kesejahteraan kepada aku. Wa yauma amut, dan pada waktu aku dimatikan, diwafatkan, terpisahnya antara jasad dan rohku. Wa yauma ub'atu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi ini adalah ungkapan Nabi Isa ketika Nabi Isa itu dituduh sebagai anak haram. Karena dia dituduh sebagai anak haram, maka dia mengatakan, aku bukan anak haram, tetapi aku adalah anak yang dilahirkan dalam keadaan sejahtera. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Aku ini lahir dalam keadaan sejahtera. Lahir dalam keadaan selamat, lahir dalam keadaan kelimpahan rahmat. Makanya itu menjawab tuduhan kamu lahir dalam keadaan haram. Dia jawab tidak. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Saya dilimpahkan kemudian kesejahteraan pada saat aku lahir. Itu. Jadi itu rangkaian cerita, bukan berdiri sendiri. Maka Allah menerangkan zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa, anak laki-lakinya manusia berjenis perempuan, berjenis kelamin perempuan bernama Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang kemudian orang-orang Yahudi ragukan kebenarannya. Zuma, ini yang hidup kembali itu siapa? Hidup kembali. Iya. Maksud bangkit dan hidup kembali. Kan kamu bilang tadi statement terakhir. Coba baca lagi ayatnya. Jadi semua manusia itu akan bangkit hidup kembali. Tak ada manusia yang hidup mati kekal, nggak ada. Kamu lagi ngomongin Yesus kan? Ini berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Kalau berbicara mengenai penggantinya, boleh saya sanggah Zuma? Sabar dulu ya. Ya. Biar kita hargai ayat-ayat suci. Jangan kemana-mana dulu. Maksud saya di situ, apakah betul ada kata semoga di teks aslinya itu? Wassalamu katanya tadi. Apakah di dalam teks asli yang Bang Juma baca itu ada pengertian semoga? Atau penerjemah yang salah? Iya, itu sudah benar itu, Bang. Jadi kan beliau walaupun masih bayi saat itu di ayunan, beliau itu sudah lahir, sudah ada. Iya. Tapi kata semoga kenapa dipakai untuk ke belakang? Seharusnya semoga itu untuk hal-hal di masa depan. Kan dituduh dia. Kan dia dituduh sebagai anak yang lahir dalam keadaan haram. Iya, kenapa semoga? Ya, dia mengatakan semoga kelahiranku itu justru dilimpahkan kesejahteraan oleh Allah, bukan sebagaimana yang kalian tuduhkan. Semoga itu kan harapan dan doa. Betul sekali. Nabi Isa menandakan bahwa dia bukan Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Nabi Isa berbicara karena dia bukan Tuhan, makanya dia mengatakan semoga. Jadi Bang Juma, saya mau tanya, kata semoga itu sesuatu yang pasti atau yang bisa ya bisa tidak? Kalau yang mengatakan itu semoga adalah manusia, berarti pengharapan. Bisa ya, bisa tidak? Bisa ya, bisa tidak. Pengharapan manusia itu adalah doa. Dan ya, itu gimana? Berarti beliau apa artinya kata-kata itu adalah kata-kata harapan dan dia tidak tahu pasti bahwa benar sekali. Kesejahteraan itu diberikan kepadanya waktu dia lahir. Jadi hanya harapan ya.
Ya, tapi Allah menerangkan di ayat selanjutnya kan. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa, anak laki-lakinya manusia bernama Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Baik, terima kasih Bang Juma. Saya cukup jelas tentang ini. Terima kasih. Oke, makanya beliau mengatakan wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Nabi Isa kemudian berkata, dan sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Allah. Inilah jalan yang lurus. Jadi menyembah Allah itu jalan yang lurus, bukan menyembah dirinya. Kalau menyembah dirinya itu adalah ajaran bengkok. Baik, terima kasih Bang Juma. Oke, sama-sama. Saya boleh masuk ke bagian kedua? Silakan. Supaya sistematis ya. Silakan. Terima kasih. Di dalam teks yang Bang Juma baca dari Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Ada tadi kalimat dari Isa di situ. Aku Abdullah, kira-kira begitu. Abdi Allah gitulah. Hamba Allah gitu. Jadi, sedangkan di dalam Islam kata Allah itu adalah personal name of God. Yes. Nama pribadi, nama asli dari yang disembah oleh umat Muslim. Benar sekali. Sedangkan Isa itu orang Yahudi kan, di dalam pengertian kalian. Apakah beliau itu pada waktu itu berbahasa Arab? Oke, baik. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwasanya Allah mewahyukan kemudian setiap dalil ketika datang kepada Nabi itu disesuaikan dengan bahasa kaumnya. Tidak ada kemudian Nabi yang diutus ke dalam satu bangsa kemudian lalu Allah menggunakan bahasa yang tidak digunakan oleh Nabi tersebut. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum fayudillullah may yasha'u wa yahdi may yasha' wa huwal azizul hakim. Dan Allah tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar nabi tersebut bisa memberi penjelasan kepada kaumnya. Itu jelas itu. Jadi kalau ada kemudian nabi berasal dari Yahudi, kemudian ada kitab yang muncul mengatasnamakan nabi tersebut tapi tidak menggunakan bahasanya orang Yahudi, berarti itu bermasalah. Baik, orangnya jadi silakan. Kata yang kudus, kata yang mulia, yang sakral yaitu Allah itu apakah bahasa Arab atau bahasa Ibrani? Allah itu bahasa Arab. Makanya karena Nabi Rasulullah Muhammad SAW adalah orang Arab, maka Allah datang kemudian berfirman kepadanya dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau di zaman Isa dia menyebut abdi apa? Abdi apa dia? Jelaskan. Ketika kemudian dikatakan bahwa Nabi Isa menyatakan itu kepada kaumnya, sama seperti yang ada di dalam kitab saudara. Dia menggunakan bahasa Yunani, ya bahasa itu yang ada dalam kitab saudara. Tapi karena kita sudah tidak memiliki Injil, karena Injil itu untuk Bani Israel, maka kita tidak bisa menunjukkan ini loh di dalam Injil kitabnya Nabi Isa menyebutnya dengan sebutan seperti ini. Tetapi karena tidak ada lagi bahasa yang digunakan Nabi Isa, tidak ada lagi kitab yang mana Nabi Isa di situ kemudian menyampaikan firman Tuhan, maka satu-satunya pedoman terakhir adalah Al-Quran. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Meskipun demikian, di dalam kitab yang Anda pegang dalam bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa lain, kemudian masuk ke Indonesia, di situ disebutkan bahwa dia mengaku sebagai hamba Allah dan mengaku kemudian sebagai orang yang diberi Injil dan mengaku sebagai nabi. Jelas itu. Saya coba ganti pertanyaannya Bang Juma supaya lebih jelas begini. Saya sebut beberapa nama ya. Musa itu orang Israel, ya Nabi Musa. Baik Daud, Nabi Daud, ya Israel juga. Sulaiman atau Salomo juga Israel, ya. Ada Zulkifli, juga ada banyak Yesaya gitu. Lalu kemudian Ilyasa, yang banyaklah sampai ke Isa itu di dalam Quran kalian. Itu mereka semua orang Israel. Orang Israel itu dari zaman Musa berbahasa Ibrani. Apakah di dalam bahasa Ibrani juga nama sesembahan
yang Maha Kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, baik. Apa dia berganti nama setelah dalam bahasa Arab? Oke, baik. Di dalam tradisi Yudaism, mereka mengenal kata Yod-He-Vav-He. Kami mengenal Yahuwahu. Mereka mengenal Elohim. Kami mengenal Allahumma. Mereka mengenal kemudian kata El. Kami mengenal Al-Ali. Mereka mengenal Eloah. Kami mengenal Allah. Mereka mengenal Elohai. Kami mengenal Ilahi. Mereka mengenal kemudian Al-Qadir, As-Saddai. Kami mengenal Al-Qadir dan seterusnya. Jadi penamaan-penamaan Tuhannya orang Yahudi atau sifat-sifat yang dinisbahkan kepada nama sembahan orang Yahudi itu sama seperti yang dinisbahkan kepada Allah dan sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Eloah sama dengan Allah. Yishmael sama dengan Ismail. Abraham sama dengan Ibrahim. Yishak sama dengan Ishak. Yesua sama dengan Isa. Sama. Jadi ketika mereka berbicara Elohim, kami berbicara Allahumma. Bahasa Yunani kalau berbicara mengenai Yod-He-Vav-He, larinya ke Theos. Elohim, Theos. El, Theos. Eloah, Theos. Elohai, Theos. Saddai, Theos. Itu masalah. Baik Bang Juma, jadi ya kita pastikan dulu Allah itu dalam tulisan bahasa Arab itu yang sering kita lihat di rumah-rumah teman-teman Muslim, yang di sampingnya juga ada nama Nabi Muhammad. Itu tulisan yang sangat kudus itu, bahkan di bendera di mana ada, bahkan di masjid-masjid banyak ditulis itu. Apakah betul itu adalah personal name of God atau hanya nama sebutan di dalam bahasa Arab? Itu adalah nama pribadi Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Berarti begini, nabi-nabi yang saya sebutkan tadi, mereka juga seharusnya kenal nama itu dong. Mereka kemudian harusnya mengenal nama itu, betul. Masalahnya sekarang mana kitabnya? Nabi-nabi ini kitabnya mana? Lah kan sedangkan ini bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Bagaimana mereka mengenal itu? Kalau nama Bung, seperti misalnya nama Anda Kalingga, tidak mungkin Anda itu memiliki nama Kalingga, misalnya nama orang Batak, datang ke Indonesia diterjemahkan di kiti-kiti Belanda. Gak mungkin kan? Nama orang Bugis disebut dengan Lasok Bolong. Tidak mungkin dia ke Jawa disebut Zakar Hitam. Nama gak boleh diterjemahkan. Nama ya nama. Makanya umat Islam dimanapun berada, Allah ya Allah. Tidak seperti di agama lain. Kemana dia pergi suka-suka dia ganti nama Tuhan. Karena kenapa ya, sejatinya Tuhannya nggak punya jati diri. Kalau kita Allah ya Allah, nggak bisa diganti. Itu nama pribadi Tuhan. Yang jadi permasalahan sekarang, mana kitabnya Nabi Musa? Berarti dengan demikian Bang Juma tidak dapat memastikan ya bahwa mereka itu nabi-nabi yang tadi yang dari Israel itu menyembah Allah dengan nama personal name itu ya. Karena Ya, tidak bisa dibuktikan ya. Iya, karena tak ada manusia di atas muka bumi ini yang bisa membuktikan kitabnya Nabi Musa. Sederhana kan? Baik, terima kasih. Yes. Ada lagi? Silakan ya. Udah nanti kalaupun saya ada pertanyaan udah beda tema, bukan ke sini lagi. Oke. Yang lain silakan. Kalau begitu saya persilakan Bang Juma bertanya satu aja. Tergantung beliau, bersedia beliau ditanya atau tidak. Saya Yang saya tahu saya akan jawab, kalau saya tidak tahu saya akan angkat tangan. Oke, baik. Gini, pertanyaan saya sederhana aja. Nama-nama yang saya sebutkan tadi, Yod-He-Vav-He, Elohim, Al-Ali, atau El, Eloah, Elohai, Al-Saddai, ketika kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu disebut apa? Dan kalau dia sudah dimasukkan ke Indonesia, setelah bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu kalau jujur, dia pasnya diterjemahkan dengan sebutan apa? Silakan. Baik. Karena yang asli berbahasa Yunani hanya Perjanjian Baru, jadi saya tidak menemukan
fakta disebutnya El Shaddai ataupun Elohim. Ya, jadi bangsa Israel lah yang menerjemahkan perjanjian lama itu atau Tanakh ke dalam bahasa Yunani. Jadi itu keperluan mereka, bukan keperluan orang Kristen. Nah itu, jadi orang Kristen hanya menerima kitab perjanjian baru di dalam bahasa Ibrani teksnya, bahasa Yunani teksnya. Kalau perjanjian lama yang kita terima aja teks Ibrani. Jadi sedangkan kata El Shaddai, Elohim itu dipakai di dalam bahasa Ibrani perjanjian lama. Jadi tidak ditemukan di perjanjian baru kata itu. Oke, saya ingin tanya dulu, saudara sekolah teolog, lulusan teolog, iya. Jadi gini, bukan saya mau berniat menggurui, tapi keliru ketika Anda mengatakan itu. Karena perjanjian lama itu disebut perjanjian lama, itu karena sudah digodok di meja gereja. Sehingga perjanjian lama yang adalah perjanjian barunya orang Yahudi itu diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi. Itu sudah bukan kitabnya Yahudi, itu sudah berubah menjadi ibaratkan singkong, itu sudah jadi tape. Maka pertanyaan saya, nama-nama tadi yang ada di kitabnya orang Yahudi, Yod-Heh-Vav-Heh, Elohim atau Hasem atau Eloah atau El atau Elohai atau Shaddai, ketika diterjemahkan ke dalam Septuaginta, itu disebut apa dia di sana? Dan setelah dia Septuaginta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu cocoknya disebut apa? Baik, Karena Kristen Indonesia itu belum memiliki nama Tuhan ya. selain Yesus. Baik, terima kasih. Silakan. Saya coba jawab ya, yang saya tahu aja. Yod-Heh-Vav-Heh ataupun YHWH itu kalau dieja ke bahasa Indonesia itu diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi Kyrios. Iya, Kyrios. Jadi keterangannya begini Bang Juma, karena orang Israel tidak pernah membaca itu huruf. Gini, Mereka Bung. selalu ganti itu dengan kata Hashem atau Adonai. Adon itu artinya Tuan. Ya, Tuan artinya Lord. Jadi kata Lord, kata Adonai inilah yang diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi Kyrios. Kalau Adonai, yes. Tapi bukan Adonai yang saya tanya, bukan Sayyid. Yang saya tanya itu Yod-Heh-Vav-Heh, Elohim, Eloah, Elohai, Shaddai. Bang, Yod-Heh-Vav-Heh itu tidak bisa diterjemahkan, tidak ada hurufnya itu di dalam bahasa Oke. Yunani. Ketika dia tidak bisa diterjemahkan, maka masuk ke dalam bahasa Yunani disebut apa? Kyrios. Loh, itu terjemahan. Begitu. Anda mengatakan tidak bisa diterjemahkan. Kata khas seperti kata Allah itu tidak betul-betul tidak bisa diterjemahkan ke bahasa lain. Terus kenapa Yod-Heh-Vav-Heh menjadi Kurios? Kurios, kenapa? Karena Adonai. Kyries, kenapa? Karena orang Israel selalu membacakannya Adonai. Nah, kalau disebut sebagai Adonai, lari menjadi Kurios, berarti dia menjadi Tuan kan? Ya betul. Karena Berarti dia Adonai terjemahan. juga Tuhan. Berarti yang Anda terjemahkan itu adalah penyebutan Adonai. Ya, Nah, sekarang yang saya minta Yod-Heh-Vav-Heh. tidak bisa diterjemahkan. Kalau tidak bisa diterjemahkan, itu dilimpahkan ketika berbahasa Yunani, maka seharusnya Yod-Heh-Vav-Heh ini ada nggak dalam bahasa Yunani itu ejaan Yod atau Ya atau Y? Tidak ada, tidak ada. Nggak ada huruf Y dalam bahasa Yunani. Yod itu nggak bisa. Yod tidak ada dalam bahasa Yunani. Makanya Enggak, saya tanya dulu, huruf Y ini nggak ada dalam bahasa Yunani, dalam abjad Yunani itu ya nggak ada. Harus bacaannya harus Yod. Makanya YHWH Yod pun itu, salah. Bang, Yod itu kalau dia sudah punya nikut bisa Ya, berubah. Yod-Heh-Vav-Heh. Iya, Tidak betul. boleh YHWH. Betul, yang tidak boleh itu ketika belum ada penambahan. Nah, yang jadi permasalahan sekarang dalam bahasa Septuaginta, ejaan Yunaninya. Kyrios hanya bisa Kyrios, tidak bisa. Tidak Kalau ada Kyrios Yod. itu kan itu gelar. Nah, sedangkan kalau alfabet Yunani kan itu jelas tuh. Kalau memang ada atau tidak ada, maka Yod-Heh-Vav-Heh harus tetap tersandingkan di situ. Tidak ada Y di dalam bahasa Yunani. Saya rasa Anda keliru mengatakan Tidak itu. ada. Tidak ada. Saya tahu bahasa Yunani walaupun tidak
berbahasa Yunani, tapi saya belajar bahasa Yunani, tidak ada Y. Tidak ada huruf Y dalam bahasa Yunani? Ya, Yakin? yakin. Dinda Yonatan? Monitor. Kalau I ada, maka Yesus itu Yesus di dalam bahasa Yunani. I. Oke. Jadi kalau I dan dia E. Bukan, nggak ada Y gitu. I dan E dia. iya. Oke. Kan begini, permasalahannya kemudian di dalam penulisan kitabnya orang Yahudi, kalau Yod He Vav He itu mereka baca Adonai, maka sejatinya di Septuaginta harusnya huruf Yod He Vav He itu ada, tapi dibaca Adonai atau dibaca Kurios. Tapi kenapa Yod He Vav He-nya dihilangkan? Karena tidak bisa dialih bahasakan itu, dialih hurufkan, Kalau tidak bisa, maka sejatinya huruf itu tidak boleh kemudian dihilangkan, betul? Iya, kalau karena terjadi pengalih bahasaan, ya gimana mau membacanya di dalam bahasa asing, tidak bisa. Ya, dibaca Kurios. Selayaknya kemudian Yod He Vav He mereka baca Adonai, meskipun di situ tidak tertulis Adonai atau tidak tertulis Hasem. Jadi pengertian Adonai itulah yang diterjemahkan. Ya, bukan kayak begitu. Adon itu Tuhan itu Kyrios. Iya, betul. Tuhan Yang itu diterjemahkan. Tuhan itu Adonai merujuk kepada Yod He Vav He. Oke, Hasem merujuk kepada Adonai, merujuk kepada Hasem, Yod He Vav He, sorry. Iya. Nah, sekarang ketika dialih bahasakan kepada Yunani, kenapa dihilangkan kata Yod He Vav He ini? Bukan dihilangkan, Bang. Emang nggak bisa dialih abjadkan. Ya, minimal dituliskan lalu dibaca Kurios. Itu menyalahi tata bahasa Yunani. Menyalahi Tata bahasa Yunani. Nggak bisa. tata bahasa Yunani. Nggak ada huruf itu di bahasa Yunani. Berarti Gimana? Tuhannya Yahudi tidak bisa kemudian disebut di dalam bahasa lain selain daripada bahasa Ibrani. Bisa disebut, Lalu? harus membaca bahasa Ibraninya. Sama seperti Allah, kalau mau betul pembacaannya harus dalam bahasa Arab, huruf Arab. Kalau dialih bahasakan menjadi ALAHH, nggak bisa, Allah dia jadinya. Ya udah, kalau begitu harusnya bahasa Yunani ketika sampai pada penyebutan Yod He Vav He harus menggunakan jati diri sang Tuhan itu. Nah, kalau itu abang bilang seharusnya begitu. Nah, terus kenapa nggak disifati? Apakah sengaja meninggalkan Tuhannya Yahudi untuk menuju kepada Tuhannya Romawi? Saya tidak tahu, tapi kemungkinan itu ada. Itu teori konspirasinya mungkin ada seperti itu. Nah, Masya Allah. Silakan Dinda Yonatan Nandar, mungkin ada yang ingin disampaikan. Dalam bahasa Yunani memang nggak ada huruf yod, adanya iota. Iya, Gurunda. Nggak ada. Ada. Makanya kebilang tadi ada. Huruf itu ada loh. Dalam Iota alfabet Yunani itu bukan Y, ada. bukan iot. Iota udah beda nanti itu. Tidak bisa itu. Iota itu Bung, hanya titik. Dia menggunakan sama seperti huruf yang digunakan oleh abjad yang kita gunakan sekarang ini. Iota itu hanya titik, Bang. Titik itu seperti nikut. La haula wala quwata illa billah. Iya, iota itu artinya titik. Jadi seperti tanda-tanda baca aja dia. Ada yang bisa menunjukkan di sini? Ada, saya Gurunda nih. Silakan. Saya punya bukunya bahkan. Iota itu hanya tanda baca. Tidak ada huruf iota. Sebentar, salah kamera nih. Jadi Yang saya tahu ada kata huruf epsilon. Ada nggak, Dek? ini Epsilon sebentar. itu E. Talingga sebentar dulu ya. Ini saya belajar bahasa Yunani, ada bukunya nih ya. Yang Ini Anda kita maksud lihat itu abjad. epsilon, yang saya maksud Iya, epsilon. ini ada abjad Yunani nih. Epsilon ada ya. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, hi, omikron, phi, rho, sigma, tau, upsilon. Ada epsilon kan? Ada. Epsilon Ada apa, Dek? Pi, ada si, ada psi, omega.
Di mana iotanya? Iota, Mana iota iota? itu bukan titik. Iota ini loh. Iota kok titik Iota ini itu loh. I. I. Tuh, huruf besarnya. Tuh, masa kalah sama Bang Juma ini Kristen? Ini loh. Dan Iota kata yot bukan titik. itu seirama dengan kata upsilon. Kalau Itu kita bukan Y Y. loh, bacanya nggak bisa Y itu membaca itu. Y Ya, nggak bisa upsilon. begitu. Harus kalau dia mau bunyinya yot harus ada O dengan D di situ. Nggak Loh, bisa. gimana sih? Jadi bahasa huruf Ibrani itu mirip dengan Latin. Tidak seperti bahasa huruf Ibrani yang ada bunyinya yot, he, fab, he. Nggak bisa begitu dia. Sedangkan bahasa Ibrani itu setiap huruf mempunyai arti. Maksud saya bukan begitu, Bung. Maksud saya gini loh. Orang-orang sekarang ini kan mengenal Tuhannya Yahudi dengan sebutan Yod He Vav He. Kan itu. Kenapa Ya. kemudian di dalam kitab saudara tidak dimunculkan huruf itu? Itu saya Upsilon, tidak tahu kenapa. upsilon, kemudian eta, kemudian nu atau v, lalu kembali kepada penyebutan eta itu tadi. Maka apa yang terjadi? Orang akan mengejanya dalam bahasa Ibrani. Yod he vav he. Huruf-huruf abjad Yunaninya tersedia kok itu. Nah, yang tadi boleh bisa begitu, tapi silahkan yang belajar bahasa Yunani silahkan teliti lagi arti setiap huruf di dalam bahasa Yunani itu akan menyalahi yod he vav he kalau dipakai itu huruf. Karena nanti setiap huruf di dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani mempunyai pengertiannya sendiri. Seperti tadi misalnya kata alfa itu apa artinya? Ada arti huruf alfa itu ada pengertiannya. bukan itu masalahnya. Kita beranjak dari penyebutan huruf, penyebutan sembahan orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi yang dimasukkan ke dalam bahasa Yunani. Maka nama orang Tuhannya orang Yahudi itu kan tidak bisa diganti. Sedangkan abjad Yunani yang menyediakan huruf yang sama, cara membacanya yang juga sama. Beda lah cara bacanya, Bang. Ya, cara bacanya tapi kan merujuk kepada abjad yang sama meskipun pengertiannya berbeda. Tapi ketika berbicara mengenai kitab yang dianggap suci yang berasal dari limpahan kitabnya orang Yahudi, ketika muncul kata huruf upsilon, nu, eta, itu berarti merujuk kepada sembahan orang Ibrani. Jangan diartikan dengan abjad Yunaninya gitu loh. Bahasa lah, itu kan sudah melewati tata bahasa, ahli-ahli bahasa sudah belajar itu. 72 itu tidak sembarangan itu mereka. Tadi Anda sebenarnya saudara sudah betul ketika saya mengatakan ada kemudian keadaan di mana Tuhannya orang Yahudi ingin disingkirkan dengan menggantikan Tuhannya orang Romawi. Anda sudah mengiyakan tadi. Yang benar itu adalah seharusnya apapun bahasanya huruf yod he vav he itu tidak boleh diterjemahkan dan tidak boleh diganti, harus tetap dibawa. Kalau begitu harus dibawa. Ya, seperti kata Allah dalam bahasa Arab, tulisan Arab itu walaupun Anda berbahasa Indonesia tetapi di mana-mana selalu dibawa itu huruf. Oke. Terus tulisan? mana huruf itu di dalam terjemahan Septuaginta? Itu yang tidak ada kan saya akui. Nah, itu dia. Berarti ada kesengajaan untuk meniadakan Tuhannya orang Yahudi karena ingin menggantikannya dengan Tuhannya orang Romawi. Sederhana bukan? Makanya semua sabar. Pakai teori konspirasi dengan menyimpulkan seperti itu. Oh, tidak bisa juga Anda menolak itu karena itu fakta. Karena yang muncul karena yang muncul kemudian hanya ada dua. Theos, kurios, theos, kurios, theos, kurios. Theos ini apa? Theos ya sesembahan gitu aja. Dewa, jujur aja. Dewa Jadi juga Tuhannya orang sesembahan, Yahudi ingin disembunyikan dengan memunculkan dewa. Tuhannya orang Roma. Itu loh intinya. Kata Theos. Intinya itu di situ, Bang. Itu sama dengan Dei, Deo, Deus, dewa, sama. Iya. Theos ini loh. Theos bagi yang empunya bahasa itu apa? Itu dulu. Cakupannya kemudian. Sebutan kepada sesembahan Yunani. Nah, dewa kan? Sesembahan Yunani. Yes, dewa kan? Dewa itu juga artinya sesembahan. Saya tahu, saya paham.
bahkan ada orang yang menyembah sapi, menyembah pohon. Saya tahu itu mereka sembah. Tapi ketika berbicara mengenai dewa, itu bukan sesederhana itu cakupannya. Dewa itu sama dengan sembahan-sembahan paganisme. Itu poinnya. Ya, Jadi Tuhannya orang Yahudi disingkirkan, kemudian untuk digantikan pelan-pelan masuk ke dalam penyembahan orang Romawi. Makanya Yesus itu saudara anggap sebagai 100% dewa, 100% manusia. Berarti Yesus itu adalah setengah manusia, setengah dewa. Kan itu poinnya sebenarnya. bisa seperti itu. Loh, nggak bisa. Juga di abad sebelum abad ke-6 di Arab juga, kata Allah juga dirujuk kepada dewa-dewa Apalagi ke Arab. Oh, nggak ada. Itu bohong itu bohong. Itu bohong. Itu kita sudah kaji. Itu sudah kita kaji puluhan tahun yang lalu. Bahwa tuduhan itu muncul bahwasanya Allah itu disebut sebagai sembahan dewa bulan. Dewa bulan itu ternyata buatan orang barat sendiri yang baru muncul. Nanti Dinda Nathan bisa munculkan itu. Jangan seperti itulah. Sedangkan Itu fakta, Bung. Itu fakta. pada Kristen ini ya, pada abad keempat di Alexandria sudah ada seorang uskup dari Ortodoks bernama Abdullah. Itu sejarah gereja Kristen ada catatannya. Apa yang tidak bisa kalian buat? Kira-kira? Jangan begitulah. Kalau sudah begitu semua nanti Bung, kita ini saling pertanyaan meragukan. sederhana loh. Apa yang Kristen tidak bisa buat? Berarti kalau begitu selesai dong perbincangan. Lah, karena itu memang fakta. Lawang manusia aja dibuat jadi dewa kok. Iya kan? Ya mari kita tertawa sama-sama. Itu kan fakta, saudaraku. Itu fakta. Makanya Kalau tadi kita tidak mau mengakui sejarah, bagaimana lagi? sejarah yang mana? Coba. Sedangkan Ya, Yesus itu aja sejarah. dalam kehidupannya dalam Bible itu sejarah hidupnya umur 13 tahun sampai 29 nggak ada. Sejarah apa Tapi yang ingin begini, kita jual? Bang Juma, saya secara pribadi belajar teologi seperti ini. Saya tidak pernah mengakui bahwa Isa Masih adalah Yesus Kristus. Itu tokoh yang berbeda. Oke, kalau begitu dari mana Yesus ini Anda ambil? Dari mana? Saya tidak mengambil Yesus dari mana-mana. Kita informasinya Anda kehilangan arah kalau gitu. Kalau Anda tidak mengambil Nabi Yesus ini dari Yahudi, lalu dari mana? ya dari Yahudi, udah pasti dia berbahasa Kalau dari Yahudi itu hanya mengenal 3 bahasa yang serumpun dengan mereka. Ibrani, Aramaik, Arab. Yesus sendiri dari mana? Yunani. Ini dalam bahasa Ibrani bukan Yesus. Ya, sabar, nanti kita lanjut. Biarkan adik saya dulu, silakan. Enggak, jadi gini Pak Kalingga harus jujur ya. Ini kita lihat di dalam Brit Hadasah. Brit Hadasah itu adalah Bible yang dipakai oleh orang Israel ya. Di sini dikatakan begini. Ana Yeshua berkata atau menjawab Yesus, hari sonahi, inilah hukum yang terutama, Shema Yisrael. Di sini tertulisnya Yahweh. Yud He Vav He Elohenu Yahweh Echad. Nah, yang Bang Juma pertanyakan itu kenapa setelah ke bahasa Yunani kok jadi Theos? Ini loh, saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Hode Yesus avec krite hautohoti prote pason ton entolon akuyo Yisrael kurios hoteos hemon kurios eis estin. Kenapa jadi Theos? Bukan. Kamu salah baca itu Bang Nandar. Itu bukan jadi Theos, jadi Kurios. Coba yang mana? Kok salah baca aku? Yang mana salah baca? Yot Hevafe tadi atau itu ya. Nggak, yang salah baca yang mana? Ini Jadi saya Kurios, benar loh, bukan saya jadi jamin Theos. 100%. Di mana yang salah? Theos itu adalah Elohinu. Hah? Enggak, yang salah yang mana? Bacaan saya yang salah yang mana? Bukan bacaanmu, tapi pengertianmu yang saya sebut salah. Kau bukan. Oke, sekarang kita lihat. Tapi jadi Krios. Enggak, gini. Oke, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat di dalam. Ini kan Yesus mengutip. Kan kamu mau paralel kan? Iya. Itu Kita lihat jangan dulu ya. sampai Ini salah. kan Yesus mengutip nih bro. Yesus kan Ya. mengutip. Yesus mengutip ulangan Bukan 6 Ibraninya ayat saja, keempat. Ibraninya dulu, Ibraninya tadi. Ya, ini Ibraninya. Ini kan Yesus mengutip ulangan 6 nomor 4. Ya, Kita lihat Silakan nih di baca dalam Ibraninya yang tadi. Iya. Kita lihat nih. Ini kan di dalam Torah nih.
Ulangan 6 nomor 4. Bahasa Indonesianya dengarkanlah hai orang Bahasa Ibrani yang Israel. tadi, Bang. Iya, sama aja. Bahasa Ibrani yang tadi bahwa Iya, sama aja, bro. itu Sama diterjemahkan jadi aja. krios, bukan Eh. jadi teos. Sama aja, coba dengarkan baik-baik dulu ya. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kata Tuhan di sini di dalam bahasa Ibrani itu adalah Yud He Vav He. Saya baca ya. Betul. Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Jadi setelah Yud He Vav He baru Ehad di sini kan? Iya. Nah, yang Gurunda Juma permasalahkan itu adalah Yud He Vav He menurut Yahudi adalah nama pribadi. Ketika menjadi perjanjian baru, kita lihat di dalam Markus 12 nomor ke-29, di situ kok menjadi Theos gitu loh. Nah, di dalam Brit Hadasa. Tuh, coba saudara. Perhatikan ya. Ini nih. Yud He Vav He dalam Brit Hadasa. Di dalam bahasa Yunaninya, coba perhatikan. Nah. Coba di Kurios, dalam Bang. Kurios hoteos kan itu. Iya, justru kalau diterjemahkan menjadi kurios tambah gak nyambung lagi karena kurios Iya, jadi itu. bukan jadi teos, hanya itu yang Iya. saya koreksi. Jadi Iya, kurios. jadi yang kalau diterjemahkan menjadi kurios kok tambah gak nyambung lagi. Kenapa? Kita lihat nih ya. Markus 12 Yohanes 13 nomor 13. Contohnya ini ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat kalau akulah guru dan Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya, Yumes poneiteme hodidas kalos. Kamu menyebut aku sebagai seorang guru. Kai ho kurios. Kurios itu junjungan, bukan nama pribadi. Tuhan. Kai kalos, bentar. Kai kalos legete eimigar. Ini dalam bahasa Yunaninya. Tambah nggak nyambung lagi. Kalau kita lihat di dalam Alkitabul Muqaddas versi Pandik, justru tambah nggak nyambung lagi nih. Antum tad'unani mu'aliman wasaidan. Tuh, dalam bahasa Arab, Bible yang dipakai oleh orang Arab, justru kata kurios ini menjadi kata sayyid. Betul. Nah, jadi sekarang saya tanya sama Gurunda Juma. Gurunda Juma, apakah sayyid ini adalah salah satu bentuk nama Tuhan? Lanjut Enggak. Gurunda. Enggak. Jadi Sayyid itu nggak artinya konsisten Tuhan. nih, orang Kristen ini nggak konsisten. Dalam bahasa Arabnya jadi sayyid, dalam bahasa Yunaninya jadi kurios, di dalam perjanjian lama Yod He Vav He. Nah, ini nggak konsisten gitu loh. Iya, memang kata krios itu cocoknya jadi sayyid, bukan jadi rab. Jadi sayyid itu nama Tuhan atau bukan? Bukan nama itu sebutan. Loh, sedangkan di dalam perjanjian lamanya di dalam Ulangan 6 ayat keempat itu Nama bukan Tuhan. Nama Tuhan, Itu bukan kan gelar. kita akui tadi bahwa Bingung kan? apa itu tidak bisa dialih-alihkan. Iya, jadi intinya ada upaya untuk menglenserkan Tuhannya Yahudi menggantikan sembahan dewanya orang Roma. Itu aja intinya, itu di situ. Jadi yang diterjemahkan bukan Yod He Vav He, tetapi kata Adonai itu. Ya, itu teori untuk menghilangkan kemudian dan menjadi praktek saat ini. Nama Kalau Tuhan Yahudi disingkirkan. apa namanya secara kritik Bang Juma bisa mengatakan itu sah saja. Ya, itu dia. Nah, sini ada Akhi Ben Abraham mungkin bisa menjelaskan terkait dengan sakralnya nama Yod He Vav He itu. Bisa ya, Bang ya? Ben Abraham mungkin monitor. Oke. Ya, jadi yang tadi ini belum selesai. Kita anggap itu sudah clear. Sekarang ketika nama Tuhan dalam bahasa Yunani masuk ke Indonesia, itu pantasnya disebut apa? Theos ini. Jadi baik krios, baik teos bukan nama. Iya, maksud saya gelarnya itu kan tadi dikatakan bahwasanya semua aspek yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan Eloah, Elohai, Sadai, El, kedudukan tertinggi dalam bahasa Yunani itu adalah Theos. Gak ada lagi di atasnya Theos. Nah, sekarang permasalahannya ketika dia masuk ke bahasa Indonesia, sejatinya dia itu diterjemahkan dengan kata apa?
Baik, abang tadi sebut El Shaddai, Elohim dan sebagian El yang lainnya semua. Itu diterjemahkan ke bahasa Yunani hanya bisa dengan kata Theos. Yes. Ya, Ke Indonesia? Karena sesembahan di bahasa Yunani tidak punya sebutan yang berbeda-beda, hanya disebut Theos saja. Lalu kemudian ke bahasa Indonesia, nah di sini permasalahan kita karena di Alkitab apa yang kita katakan dikeluarkan LAI menggunakan kata Allah. Oke, yang seharusnya menurut saudara sebagai sarjana teolog, harusnya kitab Anda itu diterjemahkan dengan kata apa gitu loh? Theos ini. Nah, ini saya tidak tahu sejarahnya kenapa ke kata Allah, akan tetapi saya tahu kemana arah abang, ya betul bisa seperti itu. Seharusnya tetap menggunakan kata Elohim. Elohim itu masuk ke bahasa bahasa Ibrani. Ini dari kata Theosnya ke Indonesia maksud saya. Harusnya Tuhan Anda itu kan keliru tuh kalau dikatakan terjemahannya itu adalah Allah. Nah sekarang kalau bukan Allah lalu apa Theos ini ke dalam bahasa kita Indonesia? Ya, maksud saya begitu karena dari rootnya, dari akarnya dari bahasa Ibrani. Tapi kalau dari Yunani, ya Theos itu tetap berarti junjungan. Kan itu tetap di bahasa Indonesia yang bisa digunakan hanya kata Allah. Kenapa jadinya ke situ? Ini Theos loh, Theos. Iya. Theos. Itu Saudara, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini nama Theos dalam bahasa Indonesia. Saya pikir kita dalam bahasa Indonesia tidak menggunakan Allah, tapi Allah. Nah, cuma jangan kalau saya salah boleh dikoreksi ya. Jangan segan-segan. Maksud saya begini. Iya, gini loh, Bung. Gini, sorry. Begini, yang sakral itu sebenarnya apakah ada di kalian hurufnya itu alif, lam, ha, ya kan? Apakah itu sama dengan Allah dalam huruf bahasa Indonesia? Kalau tidak sama, lalu kalian mengambil kata Allah ini dari mana? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah itu ALLAH itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan, yang saya tanya dalam nama Tuhan dalam bahasa Arab alif lam ha. Loh. Coba buka Dan kamus. harus dalam huruf bahasa Arab, nggak boleh bahasa Indonesia. Coba Anda buka kamus KBBI. Yang dituliskan itu adalah bunyi, Bang, bukan nama yang Maha Kuasa dalam Quran. Kenapa justru Anda yang ngatur KBBI? Di Bukan. KBBI itu tidak Abang tertulis nggak boleh bahasa Arab. Yang di KBBI itu, Bang, bahwa yang sakral bagi umat Islam itu adalah Allah dalam tulisan bahasa Arab. Itu cara Anda, maaf ya, saya harus menggunakan kata sedikit agak keras. Itu cara Anda untuk mengelak orang Indonesia. Sabar, orang Indonesia tidak punya kata Allah yang independen berasal dari tanah pertiwi ini sendiri, murni. Itu Jadi berasal dari Quran. Yang menjadi masalah abang keberatan dengan Saya tidak keberatan. Saya hanya bertanya, Theos itu adalah nama sembahan Anda dalam bahasa Yunani. Bukan dan itu sebutan. Nah, oke, kalau dia masuk ke bahasa Indonesia, sekali lagi, bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia, Theos itu disebut apa? Yang tersedia hanya Allah, tidak ada yang lain. Kenapa Anda nggak mau jujur? Ya tidak mau. Apa sesembahan dalam apa sebutan untuk sesembahan dalam bahasa Indonesia? Ya itu sudah bahasa Indonesia yang Anda sebut sesembahan itu bahasa Indonesia. Abangku sayang Juma. Anda mengatakan bahwa Allah itu bukan nama, berarti sesembahan kan? Dengar dulu Bang, sedikit Bang. Bahasa Indonesia itu abang aku nggak bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa bentukan. Yes, dengan kosakata yang diserap dari berbagai bahasa. Yes. Nah, dengan demikian bahasa Indonesia tidak mempunyai sebutan khusus untuk sesembahan. Loh, sesembahan tadi itu apa? Orang bisa menyebutnya Tuhan. Tuhan itu apa? Dewa itu apa?
Itu loh. Itu. Jadi kalau di bahasa Yunani ada kata theos. Di Theos. dalam bahasa Ibrani ada El Shaddai, Elohim, macam-macam. Oh, nggak ada theos. Kalau di Ibrani itu nggak ada kata yang sepadan dengan bahasa Ibrani. Karena theos itu adalah sembahannya orang Yunani, Romawi. Theos itu bagi mereka untuk bukan sesembahan akontas. mereka. Kalau sesembahannya orang Yunani itu masih punya nama. Aduh. Jadi gini, Bung. Ada banyak sesembahan mereka masing-masing punya nama. Kenapa nggak jujur sekali-sekali gitu loh? Apanya Theos yang ini, Theos kalau di Indonesiakan itu sepadan dengan kata dewa. Iya. Nah, Bang, saya orang Batak ya, saya orang Batak. Di dalam bahasa Batak lebih cantik lagi bahasanya. Memang betul-betul Dewata. dikatakan Debata. Oke, udah. Berarti harusnya Theos itu ketika di Indonesiakan itu menjadi dewa, bukan Nah, kalau itu orang Allah. bilang betul. Jadi kita sepakat ya, harusnya menjadi dewa kan? Boleh. Oke, sip. Dah selesai. Jujur dah. Jadi saya Silakan punya Dinda saran begini. Yonatan. Silakan Begini, Dinda Yonatan. begini Bang Nathan dan Bang Nandar dan Bang Juma. Lembaga Alkitab Indonesia itu bukanlah lembaga yang ilegal. Itu lembaga legal di bawah Kemenak. Dan itu ada SK Kemenkum HAM-nya juga. Sah itu di negeri ini. Jadi apapun yang mereka gunakan itu selalu dengan izin Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama selalu dipegang oleh ulama ataupun orang penting dari Islam. Jadi dengan demikian kalau ada keberatan-keberatan dari teman-teman Muslim tentang penggunaan istilah-istilah Islam di dalam Alkitab, silahkan gugat di pengadilan supaya diganti oleh laik. Itu jalur di negara kita supaya kita tertib, taat pada hukum dan undang-undang. Jadi kalau sudah putusan pengadilan memutuskan lembaga Alkitab Indonesia tidak boleh menggunakan kata Allah, Rasul, iman dan sebagainya, mereka akan tunduk. Demikian Bang, daripada kita ribut di komal-komal hanya membahas yang begitu-begitu. Saya pun tidak terima kalau dirubah mereka, apa yang diubah itu akan saya ikuti dan akan saya ajarkan. Demikian Bang Nandar, Bang Juma. Ya, tapi tadi ada informasi yang salah, Pak Kalingga. Tadi Anda mengutip di dalam KBBI bahwa kata Allah ini milik semua agama katanya. Justru di dalam KBBI disebutkan bahwa Allah ini adalah proper name, nama Tuhan ini ya. Dalam KBBI itu, di dalam KBBI, makna kata Allah dicatatkan menjadi sebuah nama, bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, merujuk kepada pujaan atau sesembahan umat Muslim. Ini kita lihat di dalam KBBI sendiri. Ya. Apakah KBBI itu sudah benar Bang Nandar? Ya, tadi Anda merujuk KBBI. Sekarang apakah KBBI Iya, benar? Saya akui saya keliru mengatakan itu. Ya, Saya akui. itu berarti ya itu diralat dulu ya. Ya sudah. Kemudian nih, saya tunjukkan di dalam bahasa apa? Ini di dalam bahasa Yunani Koine. Kita lihat di sini. Sebentar ya. Nah, jadi di sini saya mau tanya sebelumnya nih, kurios Tuhan, Tuan. Kalau Anda tadi berpegang dengan Markus 12 nomor 29, itu kan mengutip Ulangan 6 nomor 4. Di mana kata Yud He Vav He itu diterjemahkan menjadi kurios, Tuan. Tuhan atau Tuan. Sedangkan ini saya bingung ya. Sedangkan kata theos, ini kata theos di dalam bahasa Inggrisnya menjadi God. Berarti di dalam perjanjian baru ini tidak pernah mengenal proper name. Semua adalah sebutan. Kalau God sebutan, ini ya dari theos nih. Sebutan God. Kemudian kurios juga sebutan. Iya, betul. Nah, sebentar mana tadi? Kurios. Nah, kurios juga sebutan, sedangkan di dalam di dalam Ulangan 6 nomor keempat itu proper name loh. Ulangan 6 nomor 4 itu proper name. Iya.
Jadi masalahnya apa? Ya ini nih. Ya masalahnya kok proper name kok diterjemahkan menjadi gelar. Diterjemahkan menjadi jabatan Tuan, Tuhan, God. Dalam bahasa Ibraninya sangat jelas di Sema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Orang Yahudi memang mensakralkan kata Yud He Vav He. Makanya orang Yahudi ketika membaca Yud He Vav He tidak Yahweh. Sema Yisrael, Hasem, ya. Tanya Billy kalau nggak percaya. Hasem, kalau nggak Hasem, Adonai. Padahal tulisannya Yud He Vav He. Tetapi mereka sendiri meyakini dan menulis di dalam kitabnya sebagai Yud He Vav He. Yang jadi masalah adalah ketika Yud He Vav He diterjemahkan di dalam Bible Perjanjian Baru, kok menjadi Tuhan, jadi Tuhan, jadi God. Apalagi tadi Anda mengatakan kurios, berarti Tuhan di situ. Sedangkan Tuhan itu jabatan, Tuhan, God, ya, Lord itu kan jabatan, bukan proper name. Jadi orang Kristen itu sebenarnya kebingungan ini. Ini kenapa kok diterjemahkan Yud He Vav He ini? Terima kasih Gurunda. Lanjut. Sedikit ya, saya sudah katakan tadi memang Yod He Vav He itu tidak diterjemahkan baik ke Yunani baik ke bahasa Indonesia, tetapi di ke Yunani dia menjadi Kyrios karena yang diterjemahkan itu Adonai-nya bukan Yod He Vav He-nya. Terima kasih. Oh, kali enggak itu sebenarnya Yunani itu terjemahan atau asli memang yang diterima Yesus firman itu? Yunani itu terjemahan atau asli, Bang? Baik Muslim, baik Kristen, baik Yahudi kekurangan data tentang itu. Jadi kita tidak seperti melihat sesuatu yang gelap tentang keasliannya itu bahasa Perjanjian Baru itu. Maksud saya gini loh, Bang. Yesus kan menerima firman tuh, ya Bang ya. Ya, apakah Yesus menerima firman itu berbahasa Yunani atau tidak? Franca language pada zaman Yesus di Israel itu memang salah satu adalah bahasa Yunani, akan tetapi diyakini Yesus itu berbahasa Aram dan Ibrani. Oke, artinya adalah Yesus menerima firman Yohanes 17:8, segala firman yang telah kuterima. Artinya Yesus menerima firman. Proses penerimaan firman ini Yesus ini berbahasa Yunani atau Aram atau Ibrani? Ya, semua hanya teori kemungkinan ya. Kemungkinan adalah Aram dan Ibrani. Oh, artinya di PB yang Yunani ini adalah terjemahan. Ya, saya tidak tahu karena itu yang menulis kan sudah bukan Yesus. Jadi yang menulis mungkin bisa saja menulis dalam bahasa Ibrani, Aram, atau mungkin betul juga menulis dalam bahasa Yunani yang menulis. Tetapi Yesus yang pasti tidak berbahasa Yunani. Artinya ya Yunani ini adalah terjemahan juga, Bang, kalau gitu. Bisa jadi. Oke, baik, makasih. Banyuma, lanjut lagi, Banyuma. Bang Juma kalau ketemu sama saya, dia tidak sangar karena nggak tahu kenapa Bang Juma ini kalau ngomong sama saya jadi lembut dia. Ya tergantung yang dihadapi, Bang. Ya itu makanya karena saya nggak mau memancing emosi dia, ngapain saya pancing dia emosi, nanti makin besar badannya. Enggak Bung, saya kalau datang saudara Kristen tujuannya untuk sharing belajar, ya perintah Al-Quran itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Perintah Allah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmat. Illa, ada di ayat lain, illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka kami harus keras demi untuk meluruskan pemahaman-pemahaman mereka tentang Islam. Gitu. Jadi sahabat, sebelum kita lanjut, informasi dari hostnya, ada yang mau bersyahadat. Ya silakan host digabungkan di sini. Iya Bang, ini sementara OTW katanya. Belum request. KTP-nya udah di store. Ya sudah Bang. Dari sekte mana? Nggak bisa masuk. Kenapa? Tunggu. Tunggu Bang. Mantap, alhamdulillah. Tapi Gurunda, kalau orang Yahudi sendiri mengakui bahwa Tuhannya orang Islam itu adalah Tuhan yang disembah oleh Musa.
Ya, Kali ini saya sambil nunggu yang mualaf, Gurunda boleh izin sedikit? ya. Jangan nanti kena banned loh. Enggak, bentar aja bang, bentar aja. Nicknya ditutup kok. Untuk memastikan udah Oh, ada iya. tutup. Agama Kristen. Marga Gintung dia itu dari suku Karo, Batak Karo dia. Batak Karo. Ya. Nih Pak Kalingga ya, kalau orang Yahudi menafsirkan Adonai sebagai apa, Yahweh sebagai Theos itu ndak ada di dalam Perjanjian Baru, itu ndak ada, ya. Tapi kalau orang Yahudi meyakini apa yang disembah oleh umat Islam itu adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi itu sama, makanya orang Yahudi nggak ada yang menghujat Allah ya. Coba perhatikan di sini. Ini di dalam Exodus Pak Kalingga ya, atau dalam bahasa Ibraninya Sefer Semot Ferek Esrim Mispar Stayim. Exodus Sefer Semot Kitab Keluaran, Ferek pasal Esrim 20, Misfar nomor atau ayat, Stayim nomor 2. Saya bacakan ya. Anochi Adonai Elohecha Asher Khasyatiha Me'aret Mitrayim Mibaint Abadim. Kita lihat nih tafsir Rasag. Rasag ini seorang rabi yang otoritatif, namanya Rabi Sa'dia Gaon. Kita baca nih tafsir ini dalam Yudeo Arabik ya. Di sini dikatakan apa? Annallahu. Nah, di sini ada kata-kata alef, lamet, lamet, he. Kalau dalam bahasa Arab alif, lam, lam, ha. Apa artinya? Annallahu, sesungguhnya Allah, Rabbuka, Tuhan kamu, alladzi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Saya terjemahkan kata per kata. Annallahu, sesungguhnya Allah, Rabbuka, Tuhanmu, alladzi sesungguhnya akhrajtuka, dia itu telah mengeluarkan min balad Misra, dari negeri Mesir, min bait al-ubudiyah, dari perbudakan. Sesungguhnya Allah telah mengeluarkan ya. Bukannya inna apa namanya ya, yang kalimat pertama coba baca lagi bang. Annallahu Bukannya akulah Allah. bukan. Kalau dalam bahasa Ibrani aku itu ani. Oh. Iya, ani. Kalau kami anahnu. Anallahu, sesungguhnya Allah, Rabbuka, Tuhan kamu, alladzi akhrajtuka, yang telah mengeluarkan kamu, min balad itu negeri, Misra, Mesir, min dari bait, rumah, al-ubudiyah, dari rumah perbudakan. Tuh, orang Yahudi sendiri mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu Tuhannya yang disembah oleh Musa. Tetapi Maksudnya begini bang, ini kan ditulis di dalam abjad Ibrani tetapi bahasa Arab, kan begitu maksud abang kan? Iya, Yudeo Arabik. Arabik. Jadi bahasa Arab Yudeo Arabik ditulis dalam huruf Ibrani. Iya, Yudeo Arabik ini. Anna itu apa? Anna dalam bahasa. Ana itu sesungguhnya. Ana itu sesungguhnya nih. Sesungguhnya Allah, Rabbuka, Tuhan kamu, alladzi akhrajtuka, yang telah mengeluarkan kamu, min dari balad negeri Misra, Mesir, min dari bait rumah, al-ubudiyah, dari rumah perbudakan. Nah, Yud Hefafe oleh Rabi Sa'dia Gaon disejajarkan dengan alif, lam, lam, ha kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Ibraninya alef, lamet, lamet, he. Nah, ini proper name. Sama ini dengan ini. Tapi kalau Theos sama Kurios jelas itu berbeda, karena itu adalah jabatan, itu adalah gelar. Sedangkan Yud Hefafe dan alef, lam, lam, ha itu adalah proper name. Terima kasih Gurunda, mohon maaf, silakan kalau ada yang mualaf mungkin. Baik. Hesti, kenapa kau diam-diam Hesti? Blokir permanen. Tambah gemuk kau nanti kalau diam-diam. Ya, yang mau mualaf ini lagi kendala jaringan, tapi dia sedang berusaha untuk naik. Sabar ya teman-teman. Di pedalaman apa gimana gitu. Mungkin pedalaman di Karo, daerah Danau Toba kali.
Bang, aku mau tanya sedikit Bang ini sebelum dia datang. Apakah di Islam itu untuk proses mualaf seseorang apa namanya itu acaranya itu bisa dilakukan oleh siapa saja? Bisa? Oh, tidak harus oleh alim ulama gitu. Iya. Oke. Tapi sebaiknya orang yang seperti yang saudara sebutkan sebaiknya. Cuman kan syahadat itu sebenarnya walaupun orang itu sendiri dalam kamar kan dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Oke. Iya. Cuman Soalnya kan kita Bang, mau sadat Bang? Hah? Enggak, kenapa nanya mau sadat ya dah. Dibimbing ya sama Bang Juma ya. Nanti. Kan aku nanya loh. Iyalah. Saya kan Udah kalau enggak aku yang bimbing. Bismillah. Coba aku yang bimbing. Kau bimbing pula laki-laki Oh ya taunya. Tapi orang rumahmu Islam kan? Sudah ikut aku dia kau tanya-tanya orang rumahku. Iya, karena aku tahu orang rumahmu Islam loh. Kau tarik-tarik pula orang rumahmu. Iya, jadi okten. namanya Siti Farida. Kenapa? Siti Farida. Ya enggak kenapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini yang mau syahadatnya. Iya. Yang bimbing dia. Silakan. La ilaha illallah. KTP-nya dulu, KTP. Abduhu wa rasuluh. KTP dulu dong. Wa asyhadu anna Isa abduhu wa rasuluh. Diulang, udah ulang, kurang lancar. Diulang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Itu Bang Juma gara-gara itu dilempari orang di masjid tuh. Iya, kenapa ada Isa katanya? Yesus. Ya kenapa ada Yesus? Syahadatnya langsung digabung padahal hadisnya ada. Hadisnya itu ada, hadis syahadat apa itu namanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Nah, itu ada hadis langsung seperti itu. Kan orang jarang ngerti jadi salah paham, diusir sama orang di masjid Bang Juma itu. Jangan sebut nama Yesus di dalam masjid. Saya sebut Yesus, waktu itu bukan Nabi Isa. Oh gitu. Ya, saya syahadatkan polisi kan waktu itu. Jadi setelah beliau bersyahadat, saya tanya, boleh ndak Anda mengikuti saya untuk mengakui Yesus itu hanya ciptaan? Oh, boleh Pak, boleh, kata dia. Aku bimbing lah. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Oh, marah. Imamnya yang marah. Pak, jangan sebut nama Yesus, Pak, ini masjid, kata dia. Itulah orang kalau nggak paham kristologi ya. Saking tabunya nama itu di Islam. Tabu. Gimana Sat? Yang saudara kita yang mau mualaf kayak mana? Lagi cari jaringan Emang dia di mana? Masya Allah. di pedalaman Duri. Orang Riau rupanya. Iya Pak De. Bikin malu aja, masa di Riau nggak ada jaringan kayak di Makassar aja. Aduh. Parah ini. Allahu Akbar. Yang Bang Handi katakan kemarin itu saya disuruh ngantri Bang Handi. Apa namanya? Starling. Suruh ngantri ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Antri aja dulu. Rame ternyata ya yang beli. Rame. Starling sangat cepat Kurunda, mantap, bisa dipakai di gunung, di Bolangi bagus itu. Telat. Coba dari dulu bilangnya. Saya juga telat ngasih taunya. Baru di ini kan, baru di apa nama itu? Oh, Waktu pantas kita aja. kesana ya belum ada Starling lah. Baru diresmikan bulan kemarin kalau nggak salah. Betul. Ya, biar lebih banyak di gunung saya nanti. Iya, Soalnya mantap rumah itu. saya ini sudah diketahui oleh Pak Bom Bom. Takut Pak Bom Bom datang minta beras. Bom-bom itu kayak main-main kalau apa ya. Ya pelawak. Ini Pak Zulkarnain ini tempat yang malam itu. Kalau membicarakan firman itu nggak boleh begitu. Mempermalukan Kristen itu Pak kali nggak?
Ya banyak sekali. Ada Betul. lagi anak Batak entah apa aja dia omongin sepanjang hari. Kemarin ada yang ngaku Tuhan, Pak. Orang Kristen ngaku Tuhan kemarin tuh. Ada lagi Luga Tambunan Nabi lagi dia. Oh iya, Luka Tambunan itu tadi masuk di channelnya Mbak Nora. Mbak Nora saya SMS, kick dia. Kemarin maki-maki Ustaz Tahta dia. Ustaz Tahta dikatakan tai, goblok dan sebagainya. Nah, Maka itu kalau masih suka saya ngomong serukan. kasar, Bentar jangan Pak dialog. Kalingga. Bentar Pak Kalingga. Jadi saya serukan untuk seluruh Komal Api di backlist Luka Tambunan sebelum minta maaf sama Ustaz Tata. Setuju ya Akhi ya? Setuju. Iya, iya, setuju. Ini Ustaz kita direndahkan, wah ngamuk saya. Bang Jadi Luka tadi itu masuk ke channelnya Nora, saya SMS Mbak Nora. Saya telepon, masuk ke channelnya Kian Santang, saya telepon Kian Santang. Diamuk sama Kian Santang dia. maksudnya dia kan pemain ini sudah senior. Harusnya menjadi contoh buat teman-teman Kristen. Betul lah. Ini malah merendahkan agama Kristen sendiri dengan aku nabi lah, aku baru saja dari surga dan dari neraka, dan saya melihat Bang Suma lagi diseret sama malaikat apa gitu. Ini Kalau sudah suka ngomong begitu terkena epilepsi itu. Iya kan, dia melihat hal-hal yang di luar nalar gitu. Dia merasa mengalami padahal tidak betul dialami. ya halusinasi, rumah sakit jiwa lah itu tempatnya harusnya. Atau jangan-jangan Bang, Izin. dia mimpi sambil fotoin rumahnya Bang Juma. Dia mungkin pelakunya. Dia mimpi fotoin rumahnya Bang Juma. Pasti dia bangun lihat foto, ternyata yang dilihat babi. Tapi Bang Nandar rajin ini main sama siapa? Apa namanya, PK sama itu siapa yang gendut tadi itu namanya? Si Bom. Kok mau ya Bang Nandar? Izin dulu nyapa tamu. Oke, Zulkarnain selamat malam, agama apa? Ini Pak Zulkarnain temannya yang mualaf itu. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu yang mulai Pak Kalingga tadi gimana? Bom-bom itu seperti apa Pak? Kok mau Bang Nandar melawan Bom? Bom dilawan. Ini dia itu udah obesitas dilawan-lawan itu. Kalau si anak Batak, Sama itu apa yang diomongin hari ini besok udah lupa dia itu. Jadi dia nggak punya konsep kalau ngomong, asal ngomong aja itu berarti Iya, ada betul. gangguan kalau begitu. Tadi sama Ardiansah ditunjukkan manuskrip. Itu bukan manuskrip itu. Manuskrip itu tulisan tangan, tulisan kuno yang ditulis dengan tangan. Lah ini ditulis dengan tangan apa dengan komputer? Sama Ardiansah. Itu foto itu, iya ini foto tapi foto dari manuskrip kata. Apa ini? Aduh, memalukan, bener-bener memalukan anak Batak tadi. Pak Kalingga kenapa sih kayak begitu-begitu Bang? Yang nggak ada yang nggak bisa yang omelin gitu loh. Ya di Kristen itu bebas-bebas aja sih, nggak ada kayak di Muslim kalau ada yang salah ditegur rame-rame, nggak ada seperti Iya. itu di Kristen. Karena kalau enggak menyesatkan orang, Pak. Iya, dan bahkan didatangi kan. Iya, jangan Kalau di mati-mati. Kristen nggak ada, sekarap dewek dia. Muslimah proses Makanya hukum gini, Pak. Pak Kalingga, kita itu ngeri ya kalau ada orang Muslim baru, kita belum kenal bagaimana pemahaman dia, langsung ikut ngomong, kita ngeri loh. Karena kalau salah sedikit kita susah benerinnya. Bahkan bisa dijadikan adu domba nanti sama lawan. Itu yang kita takutkan. Ya itulah. Jadi si anak Batak itu udah banyak banget yang diomongi. Saya pernah berapa kali coba. Hari ini dia ngomong apa, besok saya tanya lagi, bukan yang hari ini dia omongin itu lagi jawaban dia udah beda lagi. Kan update terus Pak, update status. Iya, pokoknya kayak sungai mengalir aja dia. Ada gempa di Sulut. Beneran itu? Enggak sih, tapi skala Richternya enggak sih, enggak masalah. Sulut ini mana ya? Manado. Manado. Oh, Manado. Nah,
Ah, gimana sih orang sono kok nggak tahu ah. Kirain bagian Kalimantan, Bang. Pokoknya kalau soal geografi jangan tanya Bang Juma. Jangan Medan dipikir di Jawa. Daerah Manado. Kalau Banyuma itu sengaja dia salahin. Manado, Bitung, itu Bitung yang pantai ya. 6 skala apa itu? Bitung di mana Bang Juma? Bitung Sulut. Bitung. Coba. Bitung. Iya, itu daerah pantainya Sulut. Wah, dikasih tahu orang saya nanya Bang Juma. Bukannya daerah ini, Bang. Sumatera juga Bitung. Bangka Bukan, Belitung. Ke mana sih ke Sumatera? Tempatnya Ahok lahir. Belitung itu. Beda ya. Belitung. Oh enggak, di Makassar Banyuma itu namanya apa? Itu namanya Palu Butung gitu. Oh, di Jalan Butung. Iya, Jalan Butung. Kalau Cibitung di Bekasi, Bang. Ya, Bekasi Timur. Nah, Zulkarnain. Terus sudah koordinasi. Kenapa nggak naik aja pakai akunnya Bang Zulkarnain? Oh, beda tempat. Oh. Bang Juma, aku izin turun ya Bang Dandar semua ya, Bang Handi. Baik Bang, baik. Oke, Bang ya. Kalingga, kita tetap Oke. belajar sama-sama Bang ya. Selamat malam Hesti, tidur yang nyenyak ya. Awas, nanti dibilang balua pula loh, jangan disebut orang tua. Baluat itu omongan persahabatan di masa Batak itu. Oh, gitu. Iya. Kalau Iya, di Surabaya misalnya cok gitu ya. yuk. Jancok. Jangan Banyuma. Kenapa emang? Enggak enak didengar. Oh, Iya tadi Oh, Pak gitu. Ustadz. Kalau Izin, cok Pak aja Ustadz. nggak apa-apa. jancok. Apa artinya jancok? Sama dengan apa ya? Kecomu. Oh gitu, gila. Kan Dancok itu nama tank awalnya tuh. Iya. Nama tank Belanda. Tank Belanda itu lewat kan dia apa? Dancok gitu loh. Oh, kirain Dancok lewat, Dancok. Ah, jadi itu bergeser makna seperti yang dikatakan Bang Andi itu tadi. oh, kupikir kata itu seperti cangkrik gitu. Ternyata lain. Ya itu dialihkan ke situ jangkrik. Ya itu sebenarnya mau ke sono urusannya. Jangkrik. Ya itu mau ke sono dia perhalus. Blokir permanen jancok. Jangan. Kasar itu Untung orangnya udah tidur. tapi kita Sedikit, umumkan Pak dulu. Ustadz. Ya Izin. silakan. Nah tadi ini teman kita namanya Putra Ginting, dia pingin mualaf. Jadi posisi dia sekarang itu di daerah Kandis, tapi di daerah masuk ke dalam gitu. Jadi dia Kandis? kerja malam ini. Iya Kandis Pak. Jadi kerjanya di dalam itu masuk simpang gelombang, mungkin sinyalnya lagi hujan di sana. Begitu Pak. Iya. Ya, Bang, Saya- kita kan sama-sama orang Rio, Pak Zulkarnain. Siap, Jangan siap. ngomong-ngomong di Rio sinyalnya susah, malu kita. Iya. Soalnya gini Pak Ustadz Sugi. Jangkrik aja udah gak apa-apa. Soalnya Saya, yang terkenal waktu- sinyal sisa itu di Makassar sono. Oh, kurang Oh, ngajar teman kebenaran. saya. Besok ku telepon ya temanku itu ya. Jangan. Enggak, dia ngajarin saya Bang Andi pas masih aktif main bola waktu itu. Antar cabang. Jangkrik aja lah. Bang kata dia, kenapa? Ntar kalau salah umpan sih itu bilangnya jancok ya. Iya, pas bilang ketawa satu lapangan orang. Apanya orang ini ketawa aku bilang. Oh gitu rupanya. Kurang ajar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya terus bang, gimana bang? Di daerah abang itu daerah siap memang nggak ada di peta. Wajar kalau sinyalnya gitu. Kenapa rupanya? Bang Zulkarnain ini cari masalah. Inilah kita kena jadinya. Apalagi di Dayun nggak ada Bukan sinyal gitu, di Ustaz. Dayun. Oh ini dia nih. Ini udah naik nih. Apalagi di Dayun. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Iya Harrison ya.
Bukan. Oh ini yang mau Bukan, mualaf. Enggak, dia putra ginting, Pak. Oh, lain orang berarti. Lain. Lain orang berarti. Ini mah kayak Bukan. nama minyak Siapa tahu rambut. beliau memang juga ingin mualaf Pak Harrison. Dia sekalian sapu bersih lah. Sekalian Kalau Horizon itu di kota saya nama hotel. Hotel Horizon ya. Iya. Iya. Mungkin pemiliknya. Bodoh, itu Hotel Horizon, aku Harrison, bodoh. Buset dah, mulai lagi dah. Tinggal dilurusin Pak, jangan ada kata-kata itulah. Jancuk. Jangan, Kenapa sih? tidak bagus bahasa itu Iya. ternyata. Kenapa sih selalu pakai kata Bible Pak kalau masuk sini? Kalau Anda bilang itu di Bible ada loh. Harrison. Dari tadi enggak bahas kitab orang aja, kitabmu aja bahas. Kenapa? Perasaan nggak ada kita bahas-bahas tadi. Panas. Kalau membahas Al-Quran itu tentu juga membahas kitabmu karena Al-Quran menceritakan tentang adanya buku yang dikarang-karang. Kebenaran apa? Apa kebenaran? Jihad kalian. Bunuh diri masuk surga. Apa kebenaran kayak gitu? Kalau tidak jihad, Berperang, Indonesia tidak beda menang. agama. Masa menyebarkan agama kalian berperang, membunuh? Lah, Kristen itu. itu agamamu itu. Agamamu itu agama warisan penjajah, Cak Ayu. Emosi. Emosi. Terus siapa yang mewariskan agama Kristen di Indonesia kalau bukan penjajah? Jadi kok kira si Mamat itu perang? Oh udah. Turunin ini. Nggak pernah disurvey kok. Anda turun bang ke gereja. Tolong. Ke gereja aja, jilat pantat pendeta supaya kamu waras. Jangan terpancing. Yang sopan lah bos. Mana bisa orang Yesus aja mulutnya busuk. Mana bisa sopan? Ada orang minta tolong malah disamakan dengan anjing. Ya kalau itu fakta, mau gimana Pak? Bang, akhi, itu fakta. Di luar Yahudi yang ngaku-ngaku jadi pengikut memang lebih pantas mendapatkan gelar itu. Itu masih mending Bang Joma. Masih mending. Daripada anak orang dibunuh baru dijadiin Tuhan. Iya itu dia. Yang jadi masalah ini gini loh. Tadi kan namanya siapa namanya? Siapa namanya tadi itu? Hotel. Harrison nama dia. Saya bilang Hotel Horizon. Kita dibilangi bodoh. Lah bagaimana pula manusia dibilang Tuhan? Apa bukan tolol namanya itu? Cuplis. Iya, cuplis. Horizon, kita dibilang bodoh. Ya, Yesus manusia dibilang Tuhan. Aduh, dasar suka isap tepung kolup kayak gitulah otaknya. Lahir Oke, pasien dari selanjutnya silakan campuran naik. tepung kolup. Pada saat sang bapak menaikin sang ibu, di situ ada pancaran sperma bercampur tepung kolup. Lahirlah engkau. Makanya lu kayak bau Kak Daro. Ketawanya, astagfirullah. Ketawa. Lahir campuran Kak Daro. Aku ketawa bukan karena ceritanya, tapi karena Bang Gemannya ketawanya nular. Ada nggak tahu nama Kak Daro itu bahasa Sundanya? Bahasa Sundanya Kak Daro itu batok tajong. Aduh, mati mijanaknya orang. Lahir campuran Kak Daro. Astagfirullahaladzim. Ini siapa Pap nih? Disambut dulu si Pap nih. Tepung tapioka. Lahir campurannya. Halo Pap. Selamat malam. Malam. Entasan nota rusak. Malah kabur. Tidak murni sperma yang memancar. Ikut juga tepungnya, ikut memancar ya. Lahir ya kayak gitulah, matamu katara, kupingmu pudar, matamu tuli. Ya apalah jadinya kau ini. Astagfirullah. Terus dari mana asal-usulnya langsung ada Kak Daro? Ketawa gara-gara dia ketawa. Bukan gara-gara ceritanya. Tadi denger nggak tadi apa kata Bang Juma sama Mbak Blokir? Denger nggak? Apa? Alhamdulillah nggak denger. Aku lagi ke belakang apa Pak De? Nggak Pasti ada, aku dibully. diulang.
Astagfirullahaladzim. Parah Pade. Enggak lah, enggak usah diulang. Apa sih Saya Pade? ngomong nggak Pade cocok, apa? Bang Juma yang ngomong yang cocok. Apa Bang Juma bilang apa tadi? Enggak mau lagi. Trauma saya dengan bahas. Astagfirullah. Ternyata artinya itu tepung tapioka. Apa sih boy? Nah. Ini ada nih, Armelo nih. Armelo, selamat malam. Agama apa? Hah? Armelo. Islam. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana Bang Armelo? Silakan, ada yang tidak ingin disampaikan? Mau apa aja sih bang? Apa aja itu? Silakan. Bang. Suka makan serabi nggak? Serabi apa ya bang? Salam dulu ya bang. Ini halaman rumah. Halaman rumah bang. Serabi itu. Serabi kok halaman Beda. rumah. Serabi itu yang makanan. Ya Allah. Ya hampir Maksudnya lah. serabi ditanam di halaman rumah. Ya, jadi serambi. Ya. Serang lah bang. Allah. Itu nggak blokir YouTube-nya itu, thumbnailnya itu aja udah diajarin nggak bisa. Gak pandai, besok ajarin Pade. Lupa aku Tadi lupa. malam itu siapa Mbak Nora itu saya ajarin KineMaster langsung bisa dia. Keren itu orang, otaknya cerdas banget. Orang gini tahu Aku lupa. Cuman bisa teriak baluap. Baluap doang. Ya gimana bang? Sehat selalu bang. Alhamdulillah. Selamat Bantuin itu malam. abang Amin. sampai malam ini. Niatnya ini mau sambil tidur bang, mau ketidur tadi tiba-tiba kok dipanggil nama TikTok aku, rupanya dinaikin sama hostnya. Wah keren. Abang minta naik bang, jadi dinaikin. Itu pertama tadi kak. Bang Armelo udah. Armelos, Bang Juma lagi ngapain? Bang Juma Nanya ke bang. ada tadi ceritanya itu tentang tepung. Itu doang kayak gini. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya kayak dalam mimpi bang. Oh iya bagus. Ada yang konten yang naik tadi kan, mimpi agak ketawa, kawan di samping, kenapa kau bilang mimpi kah bilangnya? Karena dia tahunya udah tidur, dibilang tepung nih bilang. Bikin onde-onde itu. Kalau Armelo, Selalu yang di sini bang Armelo, Ya, Armelo, Bang. Pak RT lagi ngapain Pak RT? Tahu bang? Loh, enggak kenal sama Pak RT? Enggak. Bukannya Pak RT itu Pak Janudin? Apalah bang. Waduh, kurang gaul kau di kalangan. Masa Pak RT kau nggak kenal? Mana kenal sama Pak RT di perantauan bang? Waduh, emang kau merantau di mana kah? Malaysia bang. Oh, Malaysia kan ada RT juga. Mana ada RT, nengok polisi aja takut. Iya juga ya, di Malaysia nggak ada RT ya. Di Malaysia kerja apa? Kerja apa sih bang? Kilang. Oh kilang. Oh iya bang. Pabrik. Ya udah. Nggak nyangka Rajin kali, menabung Bang. ya, rajin menabung. Aman, Terus biar pulang bawa modal buat keluarga gitu ya. Iya bang. Nggak usah ditransfer ke blokir, nggak usah. Oke. Oke. Ini nggak ada ini. Nggak ada oten naik sambil nunggu yang mualaf. Sadli mau promosi. Sepertinya Sadli jauh dari perangkat. Oke, Pak Syed. Pak De, kenapa turun, Pak De? Marah dia. Marah sinyalnya itu. Marah kenapa? Sinyalnya. Lalu dia Sinyal. dia kan Orang mengandalkan. marah kenapa? Makanya beli sinyal kayak saya. Kadang lucu ngatain sinyal orang, sinyal sendiri pun jelek. Lalu, ini Astagfirullahaladzim. gue naikin nih, bener nggak nih versi Bang Joma nih, bener nggak nih? Coba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dinaikin juga. Bang, saya mau nanya bang, siapa yang nyuruh Anda menjadi PNS Banyuma? Siapa yang nyuruh? Yang suruh anak saya, Bang. Hah? Anak saya. Anaknya yang nyuruh? Iya. Masya Allah. Iya, karena sering nonton apa kan? Omanya Bang Juma. Oh, ayah Mandi. fansnya Bang Juma ya. Suaranya jauh, Bang. Oh, sorry. Enggak, saya mau minta izin nih Bang dari dulu. Dari kemarin mau naik tapi nggak dinaik-naikin, minta izin ke Bang Juma pakai fotonya. Boleh nggak Bang? Ya boleh, nggak apa-apa. Penting jangan dipakai untuk ini apa ngelebui cewek. Enggak Bang, enggak. Pakai akun lain. Iya Bang. Itu Bang Juma mau kujual. Itu Janganlah. aja. Alhamdulillah Ayo, Bang. kalau Satu dikasih. putu satu jina. Iya, makasih bang. Abang di mana? Saya di Riau Bang. Samanya berarti sama Ahisugi tadi. Sama-sama, udah pernah ketemu. Oh, udah pernah ketemu. Sudah. Alhamdulillah. Baik Bang, terima kasih. Saya turun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu di Riau ini Kena repot memang aku, kena repot bukan sinyal, sorry ya. Masuk kena sinyal. Ada aja. ini memang nggak benar ini. Gini loh Pak De. Ini dia tinggal di Riau, di Dayung lagi. Terus dia mengaku PNS Banyuma. Ini orang ini kok nggak menghargai Pak Desugi banget gitu loh. Jangankan itu keponakan saya sendiri aja nggak kenal sama saya, kenal sama Bang Juma gimana? Iya juga ya, di Blora ada namanya ponakannya cucu ya Pak De ya, Ica. Bukan, keponakan saya yang di Kalimantan kemarin itu. Ya, ada namanya Ica, itu cucunya. Saya pulang bersama Pak Desugi. Kamu ngepes kemana? Ya di Selebes lah. Nah, nggak mau ngepes sama kakeknya. Aduh. Ini belum ada itu ya naik ya? Ya udah saya umum. Pasien selanjutnya silakan naik. Ya saya umumkan lagi deh. Bahwa 2 hari lagi, ini hari tanggal berapa sih? Udah masuk tanggal 13, 14, 15, 2 hari lagi untuk yang ingin berkurban, ikut kurban di Masjid Nur Maulidah 2 hari lagi akan ditutup. Jadi sebelum kita tutup masih ada kesempatan 2 hari yang ingin ikut kurban di Masjid Nur Maulidah Kabupaten Goa, Bolangi, Makassar. Oke, Sulawesi Selatan. Tadi terakhir dari Amrik itu ya Bang Juma, dari Amrik Iya. itu. Iya Bang Andi. Itu reference dari Ustadz Kai. Oh, masya Allah. Udah sampaikan salam saya Bang. Udah loh, pastilah itu. Iya. Masa ada typing di bawah? Hesti izin pakai fotomu untuk pelaris warung saya. Ih, gila. Mantap itu. Dia pakai fotoku untuk pelaris warungnya. Parah kok ya. As kok. Utandai kau. Musyrik itu. Mursik. Kalau di Pampang di situ besar-besar enggak Bang Andi? Oh ya juga sih ya. Ini blogger permanen terkenal ini. Nah, masuklah dia. Wih, Bang Ade yang terkenal, Bang Juma yang terkenal, Bang Andi terkenal. Nandar yang terkenal. Aku ini cuman rempahan Reginang loh. Aku cuman cuci piring di belakang ya kan. Sama ngompor-ngomporin. Itu aja kerjaku. Tapi bisa jadi loh, kalau fotonya blogger permanen ini dipasang di warung ya, ada 2 kemungkinan loh. Pertama, Dia mungkin masa. ya, cuma tahu. Siapa lu ngomong udah Parah tahu. kali kok Bang. Diamuk mas. Apa salahku aku diamuk masa? Ada 2 kemungkinan. Kalau nggak diamuk masa, ya warung itu kebakaran. Astagfirullahaladzim. Dapurnya. Bung Lagi Has. masak gitu ya. Salam kembali ya Bang dari Makassar. Bima dan Makassar itu orang bersaudara. Bogi sih. Iya,
orang Makassar, Bugis, Bima. Bima itu 3 raja itu kawin silang dengan 3 raja Goa. Jadi orang Bima dan orang Makassar itu saudara. Wih, berarti Bang Zuma saudaranya Saifuddin Ibrahim. Jangan-jangan abang ada orang gitu ya kan? Itu informasinya Maudhu. Sanadnya terputus. Enggak, itu sohi. Itu informasinya sohi. Oh enggak, kalian salah. Sebenarnya Saifuddin Abraham itu sebenarnya cucunya Fir'aun dari Mesir. Pada saat kemudian ada burung gagak lewat, itu burung gagaknya yang makan nya Fir'aun. Lewatlah di kota Bima, burung gagak jatuh di atas gunung yang ada di Bima sana. Mbak Blogger. Menetas deh, jadilah dia Ngeles dia kayak otek. Saifuddin Ngeles kayak Iya, Abraham. ngeles tetet. Ya tanya orang-orang Padahal saudara. Dong Bima tanya, Dong Bojo, Udahlah bang, jangan malu. Udah aku aja jujur Dong kan bang. Dompu Udah. tanya, benar nggak Saifuddin Abraham itu orang anak keturunannya Fir'aun? Udahlah jujur aja. Waalaikumsalam BS. Waalaikumsalam. Ini gara-gara gak ada oten kawannya sendiri dibully. Masya Allah. Dong Bojo boto dong ngaha. Iya. Pitiwara. Wara piti. Wara Piti. Wara Piti. Orang Bima, Dong Bojo. Ayah orang Bima, tapi di Batam sekarang. Oh, Masya Allah. Lagi tamasya di Batam, Bang? Kerja. Oh, kerja. Iya, iya. Kalau orang tua orang Bugis, asli orang Bugis. Bugis. Bone. Ya. Bang Batam di mana bang? Di Batu Aji. Oh iya iya. Kalau blokir permadanya itu di Batu Aki. Enggak lah, aku di Tanjung Pinang. Kita satu Kepri aja. Saya kepanasan juga tadi Bang Zuma. Siapa tadi Morris Pasar Ibu tadi itu. Ya, biasa lah. Ya. Oke, izin ya. Kawan lama, selamat malam. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kawan lama berarti kawan baru belum ada ya? Mungkin itu aja dulu Bang Zuma. Terima kasih banyak. Ya, Sama-sama. terima kasih. Selalu ya Api. Ya, sama-sama. Semoga Allah selalu melindungi dan panjangkan umur. Amin, amin, amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan lama apa yang mau disampaikan bang? Oh iya, saya tadi sudah tidur. Siapa yang nanya? Dengar ini. Bang Adi, siapa yang Ya udah nggak bercanda bang. Kalau nggak ada begini nih jadinya nih pada ngaco nih. Bahaya, abang Andi ini bahaya. Bang Adi spontan bang. Siapa nanya? Astagfirullahaladzim. Dia cerita Padahal udah loh ditanya bang. tuh sama blokir itu. Ya udah bang, kenapa tadi ketiduran? Di bangunan Ya. apa dibangunin? Di bangunan. Oh di bangunan. Di bangunan mana kok bang? Di bangunan mana kok bang? Di Bangunan rumah lah, siapa? bangunan. Iya, saya dengar tadi itu ada bahasa Kak Daro sama tepung itu. Itu lagi dibahas. Sampai saya tidak bisa tidur lagi dengar itu. Berarti gara-gara itu apa kebangun gitu? Ya. Iya, saya terbangun tadi mau ke Oh, belakang. terbangun gara-gara bahas tepung. Iya, dengar bahasa itu mau nanya. Jadi nggak bisa tidur lagi nih. Terpaksa. Mau nanya apa bang? Nanya apa? Ya. Mau nanya apa? Ini Bang, saya di Palembang Bang Zuma. Iya, iya. Tapi orang Bugis. Ogi dia Ogi. Ya, Ogi Kak.
Pantasan Tessa tidur. Ini kayaknya Pasti rohnya pasti belum tinggal di mutu. ane nih. Pasti tinggal di jalur. Jalur berapa? Bro, jalur berapa? Ini kayaknya rohnya belum mutu loh. Nah, saya nanya dulu. Kau di di jalur. Di kota, di kota. Oh, di kota. Ya udah. Kira di jalur. Iya, abang mungkin sudah ini kali abang Juma sudah kenal sama istri saya, bang. Hah, Ih, kenal sama istrinya. Bang istrinya Juma. yang mana istrinya, Bang? Istrinya perempuan lah. Istri abang perempuan kan? Ya iyalah, bang. Ya, siapa istrinya? Siapa? Ibu yang mana? Yang kapan hari WA ini, tanyain Api Palembang. Oh, tahu. Betul. Ingat. Bang Juma tahu padahal dia nggak tahu tuh. Ibu, kalau nggak salah Ibu Dewi ya. Salah. Enggak lah. Kan gayanya aja tahu. Iya. Ceritakan yang jelas, Bang. Dia ketua Asosiasi Perempuan Kota Palembang kalau nggak salah. Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Bang Juma salah lagi. Ikatan Wanita Sulawesi Selatan yang ada di Palembang. Sumatera Selatan. nggak pernah benar kita ini, salah terus. Sumatera Selatan sama Palembang, Bang. Sumatera Selatan itu kan bukan ibu kotanya Manado, ada aja ini. Palembang, Bang, Palembang. Ya itu makanya. Aduh. Manado pula. Palembang. Mana pula Sumsel Manado? Meta ni mondok tu. Siapa? Itana sapo. Iya tahu. Macam ni bicara Palembang, bos. Ay, jama-jama aku itu. Biasa, Bang. Berkebun. Keren. Keren. Sawit biasa ya, Bang, ya sawit ya, Bang. Baru rancang. Bante Micang. Ya paling arahnya ke jalur itu, Mak. Iya. Sana orang Bugis semua. Iya, iyalah. Oh. Palembang ya? Palembang. Oh, Palembang. Bagang si api-api kan ke sono ya. Sekarang udah jalurnya bagus. Iya. Ke arah iya. Bagan siap. Bukan Bagan si api-api, Tanjung Api-api. Sorry, Tanjung Api-api, sorry lagi. Tanjung Api-api. Adik bapak saya itu ada di Palembang, Bang. Oh ya? Iya. Adik bapak saya ada di sana. Sepupu sekali saya ada di Palembang. Daerah mana, Bang? Itu yang saya nggak tahu. Iya. Dia di Ini Palembang. di Patal Pusri. Oh, Patal Pusri. Dia di sana juragan ini Empang. Daerah Empang. Dia daerah mana itu? Ada jalur juga itu, Pak. Jalur juga Iya, Bang. itu. Jalur juga itu. Kalau Patal Pusri arah ke sana dikit itu ada Kampung Baru, ngerti nggak, Bro? Kampung Baru. Patal dengan Pusri kan berjauhan. Iya, onrana anak Ugi sama Kesolang. Iya kah? Ay, si demo pahing Palembang, may tamu tuh mon pahing Palembang. Cakol lisu kampung ya? Jarang saya ini, Bang, di sini keluar. Maksudnya gini, Bang, saya ini baru pensiun dari kemarin kan kerja di Papua, jadi sudah pensiun setahun lalu baru ini natap ke Palembang. Oh, di Boneci dulu kah? Papua. Ya, Di mana? Papua. Papua, Timika. Oh, Timika, Masya Allah. Kenapa melewati kampung halaman?
itulah. Ya udah. Oh. Yang penting sehat ya Bang ya. Ya. Posisi Itu bisa di follow up itu kah? Gimana itu? apa aja itu, Deng? Buat api di Sumatera Selatan. Bikin aja di situ. Nah, itu dia caranya gimana? Nanti saya kasih formatnya ya. Iya. Cari Miki penasehat, pembina, Oh, iya. ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris gitu. Oh. Iya, di ini aja nanti dikirim aja ininya formatnya gimana gitu. Oh iya. Insya Allah. Iya. Itu pakai izin ya? Izin di pemerintahan setempat ya? Enggak perlu, kan DPW pusat yang langsung beri SK. Oh, iya. Oke, izin ya. Oke. Oke, saya turun ya, Bang. Iya, Deng, Semua- makasih, Deng. Iya, salam sehat semua ya. Ya, ya Bang. Bang Andi ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu. Tendri Ungke, selamat malam. Agama apa? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pemain lama. Lama Tandreu kayak Penyanyi danduk. bukan. Jadi apa Dan? Bosna terminal nih. Tania. Oh. Anak Ikang. Kalau di Zoom itu selalu sama Bang Andi dulu. Karaokean. Gimana kabarnya nih Bang Suma? Baik, alhamdulillah. Saya selalu pantau di LC saja Bang Suma di YouTube. Iya. Jarang ke Komal ini. Iya. Kenapa jarang lagi di komen-komen di channelku? Ada juga tadi. Oh, saya nggak lihat. Saya nggak lihat. Iya. Masya Allah. Tenri Ungke. Iya. Tenri Sakna. Tenri Gau. Andi Tenri Gau. Andi Tenri. Teri Medan. Tenri Sakna. Aku mau minta izin ini. mau pinjam PP-nya. Tenri Abeng. Blokir permanen. Yalah, pakailah Bang, nggak apa-apa. Pakailah fotoku sepuasmu Bang. Padahal kau tahu ya Bang Tendri Tendri, Sangka. aku yang punya niat mau jual foto Bang Juma. Kalian yang mau beli foto Bang Juma, satu foto satu singa WA lah, ya. Nanti ku kirim foto tanpa masker ya. Nah, Iya. Tenri Jampang. Tapi belum Bang Juma, Iya. belum keluar filmnya ya? Belum, mudah-mudahan Agustus bisa ini. Sudah diliris. Oh iya. Nggak ada. Oke, izin nggak ada ya. konten ini. Iya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelentom, selamat malam Gelentom. Agama apa? Alhamdulillah Islam dong. Oke, sebelum ini lanjut ke Lentom, saya ini dulu ya, izinkan saya untuk promosi ya. Oke teman-teman yang 2600 nih, ini yang dinanti-nantikan yaitu adalah skincare. Kalau Bang Juma yang promo dia bilangnya bukan skincare tapi skincare. Nah ini ada skincare, merek skincare adalah The Side. Jadi kalian yang punya jerawat, mau jerawat batu, mau jerawat manis, terserahlah mau jerawat apapun itu ya. Pokoknya ampuh ya, mengatasi jerawat batu, jerawat manis, jerawat oten, terserahlah. Dan kalian yang punya flek parah atau fleknya bandel, udah bertahun-tahun itu flek gak mau berkurang, gak mau hilang. Desain itu mantap sekali untuk flek-flek kalian ya, mencerah-cerahkan muka kalian ya. Aduh, pokoknya muka kalian itu glowing, lebih glowing lah muka kalian daripada cat tembok putih ya. Oke teman-teman yang 2600 yang mau pesen nih, silakan ya sayangku, mbak-mbak yang cantik. Nih, desain ini harganya harga promo. Cuman 95.000 dapat 4. Apa aja yang 4 itu, Bro? Yang 4 itu ada toner,
ada sabun cuci muka, ada serum, dan ada krimnya. Dan kalian pokoknya muka-muka kalian yang kayak ada panu di kiri atau ada panu di kanan, itu bisa lah ya. Jadi kalian ini selagi promo karena habis lebaran haji, harga normalnya itu 130. Jadi kalian yang mau pesan silakan klik sahabat Bang Juma, nanti dia ada bio nomor WA-nya. Nah, kalian WA ya. Jadi kalau kalian itu kira-kira menyukai aku, bolehlah kalian pesankan buat aku 10, 20, 30, terserah kalian ya. Atau untuk dibagi-bagikan buat teman-teman yang ada di sini ataupun yang di YouTube. Jangan lupa ya guys. Jangan lupa desain ini terbukti mencerahkan, menghilangkan flek bandel, jerawat batu, jerawat manis, dan memutihkan gigi. Itu kata Bang Juma ya, bukan kata saya. Karena gigi saya nggak putih kayak itu. Dan teman-teman, pokoknya muka kalian dijamin cerah, glowing sekali. Silakan dipesan dari sekarang. Oke. Terima kasih. Ngomong-ngomong teman-teman, Bunda Rahim kemana ya? Kok seharian nggak? Bunda Rahmah, Bunda Oh Rahmah. iya, Bunda Rahma maksud saya. Namanya dikit. Yang mau pesan bisa lewat WA atau di TikTok Shop. WA-nya ada di bio profil ya teman-teman sahabat Bang Zuma. Lanjut, tambahin dikit Bang Zuma. Udah tadi, Bunda Rahim. Seharian tadi kan sudah. Nanti saya potong gajinya ya. Lagian Bang Juma nggak cocok promo. Masa dia promo tadi kan? Juma skincare. Terus dia bilang apa? Gigi, memutihkan gigi. Sejak kapan pakai skincare gigi yang putih? Iya, padahal aku udah bayar mahal-mahal Bang Juma tadi. Wah, ya udahlah, kok bayar aku mahal aja lah, tiap hari ku promosikan. Udahlah. Iya, yang laku cuma satu. Wah, parah ini Bang Juma. Waduh. Itu pun yang beli karena dia salah dengar. Dia beli karena dia ingin memutihkan bulu alisnya. Kan lucu. Wah kan? Waduh. Menghilangkan bulu domba ya kan? Parah. Oke teman-teman, ini bagus skincare-nya, serius. Muka Bang Juma cerah gara-gara pakai skincare. Sama giginya Bang Juma putih gara-gara skincare loh. Gigi aku putih gara-gara abu piring, abu gosok. Oke, Glenn Top, apa yang mau disampaikan? Sebelum turun ke Bang Zuma dulu. Bang Zuma. Iya, gimana Bang? Iya. Saya mau tanya Bang Zuma. Bang Zuma asli Makassar ya? Yes. Bugis Makassar. Mana, Bang Zuma? Makassar kota. Bagian utara kota Makassar. Berarti dekat sama Monas Bang ya? Tahu aja kawanku ini. Loh. 2 jam dari rumah Monas itu dekat. Berarti tetanggaan sama Bang Andi nih. Betul sekali. Keren teman-teman. Sejak kapan Makassar di Jakarta mulai lagi nih Glenn Top ini? Loh, pertanyaannya dekat dari dekat dari Menara Gading tadi kan ngomongnya. Aku bilang iyalah. Dia bilang Monas. Iya. Monas, orang ngomong Menara Gading kok Monas pula. Ya sudah, yang penting saya bisa ngomong sama Bang Juma. Bang Andi assalamualaikum. Kemudian ada Pak Disugi assalamualaikum Pak Disugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda blokir permanen. Saya mulai dulu mau naik sulit ini mulai Ramadan itu sulit. Alhamdulillah baru malam ini. Masya Allah. Ya, alhamdulillah juga saya mantan OT juga. Wah, subhanallah, masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Tambah Takbir teman-teman, masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya Bang Suma sehat selalu. Oke ya Bangku, Bang Glenn Top ya. Luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Kekuatan untuk berdakwah. Amin. Terima kasih. Semakin mantap Islam kita. Allahu Akbar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara pesannya itu loh, cara pesan skincare-nya, klik ini. Ini hostnya sahabat Bang Juma. Iya itu cara pesannya.
Cara pesannya klik sahabat Bang Juma, terus nanti ada keluar WA-nya, bio-nya, di bio itu keluar WA. Nah, kalian WA dia situ. Cara makainya gini loh, itu ada sabunnya cuci muka. Kalian taruh, cuci, siram dulu mukanya. Dia harus dikasih itu sedikit, lalu oleskan ke muka, digosok-gosok, terus disiram lagi, baru dilap. Habis dilap kasih toner. Nah, pakai tonernya itu pakai kapas ya, bukan ditaruh ke muka, enggak. Tonernya taruh di kapas dulu, kapas itu loh, kapas buat pembersih muka. Nah, dioles nanti di muka, baru dikasih skincare, baru krim. Jadi makainya itu cuci muka, toner, serum, krim, gitu makainya. Harganya 95. Harga 95. Kirim Malaysia kayaknya gak bisa deh hostnya. Coba tanya host. Host, kirim Malaysia bisa nggak? Belum bisa Bun, ditolak bea cukai. Belum bisa, ditolak bea cukai katanya. Itu. Oke, ayo loh dipesan-pesan. Kalau sekali pesan itu 5, 10 gitu. Salah, krim hanya dipakai malam saja. Yang suruh pakai siang siapa Mbak Lagian ada krim siang kok, ada krim siang, ada krim malam. Ini krimnya buat siang malam. Yang tidak boleh nih ya, yang dipakai malam itu cuci muka, toner, serum, krim. Ini krimnya satu, krimnya gak dua, dia krim malam sama krim siang. Nah, untuk dipakai siang, cuci muka, toner, krim, serum gak pakai. Serumnya hanya dipakai di malam hari. Serum ini tidak boleh kena terik matahari. Karena kalau dia kena terik matahari, dia mengakibatkan flek. Nah, serum ya, serum apapun itu dipakai hanya di malam hari. Tidak boleh dipakai di siang. Mbak Nina, coba dipraktekin. Aku praktekin ya. Nantilah jalur WA ya. Jalur WA nanti video call. Ya teman-teman ingat serum. Serum hanya dipakai di malam hari, sisanya dipakai siang boleh, malam boleh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk perawatan muka itu memang kita siang pakai, malam pakai. Itu bukan pakai malam aja, siang juga pakai. Cuman serum yang nggak boleh dipakai siang. Tuh. Oke, pasien selanjutnya. Ini yang mau mualaf gimana? Jadi enggak? Jaringannya masih belum bisa. Waduh. Iya, masih lelet ya. Waduh. Dia gak bisa pakai bantuan apa gitu? Gak bisa pakai bantuan apa gitu ya? Ini Bang Zulkarnain gak deket sama dia ya? Oh, jauh Bu. Saya jauh. di Rumbai, dia di Kundis, di Kandis. Jadi Kandis kalau mana? dia di mes mungkin dia dapat gitu. Tapi dia kan ini masuk malam nih sekarang posisinya. Kalau dia di mes baru dia dapat sinyal. Atau gimana masukan dari guru-guru yang ada di sini gimana? Tunjuk. Ya pas di mes aja. Kalau di mes misalnya besok siang dia di mes, ya udah besok siang aja nggak apa-apa. Oh, siap. Biar saya sampaikan ke beliau. Kita kan cari sama Ustadz jaringan. Juma juga ya Bu ya, sama Ustadz Juma juga ya. Iya, sama Bang Juma juga. Di Remini juga nggak apa-apa. Besok kabarin aja hostnya. Nanti hostnya buka komal gitu. Siap. Baik deh kalau begitu saya turun aja deh Bu. Untuk makasih Bang Yonatan Nandar, Bang Handi, Ustadz Sugi, Oke Pemanen, admin, terima kasih. Besok dikabari lagi sama admin. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya skincare ini belum ada yang pesan. Lama-lama aku sepak juga kalian. Males kali kalian beli. Beli kayak 5-10. Abang bilang emosi nih ya. Awak deh capek-capek promo, nggak ada yang beli ya kan? Beda dong dengan kalau saya yang promo. Wis. Coba abang yang promo, coba abang promo. Udah tadi kan. Lukman Raja, selamat malam, agama apa? Lukman Raja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Islam ya bang.
Ya, apa yang mau disampaikan abang? Apa yang mau disampaikan bang? Bang. Oh bang. Ini jaringanku yang nggak ada, apa yang kau yang nggak bersuara bang? Jaringanmu. Mana ada jaringanku? Jaringanku yang rusak apa kau yang nggak bersuara bang? Oke teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, yang mau mualaf silakan naik biar disadatkan sama abang kita yaitu Bang Juma. Masya Allah. Ayo yang mana nih Kristen? Ayo dong naik. Typing lagu lember ku jambak. Sadli pantun biar skinkernya laku. Ikan kakap, ikan tongkol. Banyak cakap, Oten Bahlul. Wis, keren. Oke. Keren. Keren. Keren apa ngece? Ayo dong mana nih Oten. Astagfirullah Ten. Ai dinaikkan. Ini yang ini loh semalam. Gak apa-apa, biarin. King Angga selamat malam, silakan. Oh, ayo Kim. Selamat malam. Ya. Kok laki-laki suara kok letek. Coba selamat malam gitu. Selamat malam. Sebelum kita lanjut, Orang di Presto juga ini. sebelum kita lanjut, Kim, ini jenis kelaminnya laki atau perempuan? Lah itu kan sudah jelas itu mukanya. Apa perempuan? Perempuan atau wanita? Laki-laki. Oh, laki-laki. Laki-laki ini apa Anda berkulit atau tidak? Lah kamu laki-laki atau bukan? Suaranya kok kayak suara laki-laki. Kenapa sih? Tapi suaramu kayak laki-laki gitu loh. Kok mirip? Iya kamu tuh laki-laki atau bukan? Jadi bapak kamu laki-laki apa emak kamu yang perempuan? Kamu laki-laki atau bukan? Dan jelas yang ada di pohon itu monyet, bukan ular. Lah apa hubungannya dengan jambu monyet? Karena memang itu monyet itu memang tidak disunat gitu. Jadi orang yang tidak disunat ya mirip seperti kucing. Monyet. Lah pas itu aku mau bertanya malah aku diblok. Gimana? Kalau kamu mau Siapa yang bertanya, kira-kira apa yang tidak kau ingin tanyakan? Lah kan aku mau bertanya bukan tidak ditanyakan. Ya kalau begitu kenapa Anda datang kemari kalau tidak ingin bertanya? Iya kamu. Lah kan pas itu kan aku bertanya. Lalu aku di-kick dengan Bang Zuma. Fitnah Bang lagi. Juma nggak pernah nge-kick. Mana saya kenal situ? Siapa lu situ? Lah jelas-jelas kamu kick aku padahal aku mau bertanya malah di-kick. Ngomong pun belepotan. Begini loh Kim, kenapa kamu Sinyal, naik kemari? sinyal. Dengerin. Kenapa kau masuk kemari kalau tidak ingin bertanya? Gitu loh. Lah kan aku emang bertanya. Terus kenapa kamu mau ingin bertanya padahal kamu tidak mau bertanya? Kenapa itu? Kapan aku bilang gitu? Barusan kamu ngomong tidak mau bertanya. Kapan? Ya barusan kenapa kamu ingin bertanya padahal tidak ingin bertanya? Lah kan aku mau bertanya malah kamu bilang aku tidak bertanya. Gimana? Terus kenapa itu kamu mau bertanya? Kenapa? Siapa yang nyuruh kau bertanya? Aku. Ya, kenapa mau bertanya padahal tidak ingin bertanya? Kenapa? Masalahnya apa? Lah pas itu aku mau bertanya malah di-kick dengan Bang Zuma. Dia kick aku. Kapan? Lah jelas-jelas kamu kick aku. Kapan? Yakin kamu yang kick? Lah Kim. aku Ya. ini. Kim. Kapan?
Iya, kamu yang kick, lalu kamu buka lagi kick kanannya itu, kamu blok. Astagfirullahaladzim. Kapan Diki? Kapan? Semalam kah? Tahun depan kah? Tahun lalu kah? Ditanya kapan? Kapan bro? Kapan? Selasa. Kim dengerin dulu Kim. Mulut kamu udah di sporing apa belum? Lapas itu aku di blok Selasa. Kayaknya ada sesuatu deh yang mengganjal itu kau Kim. Bukan, kayaknya akun palsu ini yang dimaksud. Iya, bisa jadi. Mungkin dia gombal kan, akhirnya dia di blok. Kamu sebenarnya naik ke sini mau bertanya atau tidak mau ditanya? Lah, aku kan mau bertanya, malah di blok. Gue putar-putarin aja. Ini sekarang, tante. Yang ditanya itu sekarang, bukan yang kemarin. Yang sekarang ini. Kim, yang kemarin itu kamu bertanya dan tidak ditanya apa kemarin Kim? Yang tentang akal. Ya. Oh, yang kemarin kamu tidak berakal? Ya punya. Jadi sekarang akalmu ada di mana? Ya akal itu ya tidak punya wujud, tapi ya ada. Oh, jadi kamu ini mau berakal? Bingung dia. Gue putar-putarin aja sampai dia bingung sendiri. Kasian. Gimana Kim? Turun aja kok. Jangan, ntar dulu gue daripada gue ngantuk. Naikin aja yang lain dulu, nggak apa-apa. Kim, Ini Selaun Seven. Iya, kenapa? bagaimana itu akalmu kemarin? Kehilangan Lah, apa? kan aku bilang. Ah, gimana? Kamu punya akal enggak? Nah, lalu kamu bilang aku punya akal. Nah, aku bilang bisa dipegang enggak? Bisa. Sejak kapan akal bisa dipegang? Terus ngomong terus. Itu yang jawab Bang Zuma yang bilang. Kenapa Bang Juma dibawa-bawa ya? Sejak kapan? Lah, pas itu kan aku bertanya dengan Bang Zuma. Abang punya akal enggak? Punya. Bisa dipegang enggak? Katanya bisa. Sejak kapan dia ngomong kayak gitu? Selasa. Kamu hidup beberapa tahun yang lalu sih? 18 tahun yang lalu. Siapa yang nyuruh kau hidup di dunia ini? Ya aku. Loh, kok datang di dunia nggak ada yang nyuruh? Tanggung jawab lu. Kim. Ya kenapa? Tanggung jawab. Lah kan aku yang mau yang bertanya, tapi aku yang dijawab. Gimana sih? Aku mau bertanya, aku yang dijawab. Bingung dia. Ya udah kasihan. Ya udahlah, aku sapa dulu nih. Selaun Seven, selamat malam, agama apa? Selaun Seven. Oh, malah kabur. Ya udah silakan Kim. Kalau tidak Abang Zuma tuh kan aku bertanya dengan Abang Zuma, lalu aku diblok, sudah diblok, di kick, lalu pas aku komen tidak bisa komen. ini tempat palsu ini di sebelah ini Bang ini anak ini. Oke, aku sapa dulu ini. Lukman Raja, selamat malam, agama apa? Lampung ini bahasa. Selamat malam. Ya, agama apa Bang? Bang? Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang? Ya cuman ini rindu aja sama suaranya para sama si Kim juang. Ingin gabung. Udah, kita persilakan si Kim dulu ya. Silakan Kim kalau tidak ingin bertanya. Kim, silakan kalau tidak ingin bertanya. Oke. Salam. Aku mau bertanya. Pertanyaan itu apa sih, Kim? Itu Bukan kalau buat Bang pertanyaan. Zuma. Kim, kalau Ini ngomong pertanyaan itu sekali apa dua. itu pertanyaan? Halo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bang. Ya, Waalaikumsalam sampaikan. warahmatullahi Ya. Mau apa yang mau disampaikan ke Bang Juma?
Aku punya pertanyaan, Bang Luban Raja, Bang Juma lagi makan apa? Silakan dijawab. Kalau kemarin signalnya nggak benar. Kalau malam-malam gini kayaknya Bang Juma lagi makan Songkol begadang. Ya, apa yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Ya cuma mau mengucapkan selamat bekerja saja, jangan pernah ada kata bosan. Karena kalau Orang kita, Bang Juma malam-malam gak kerja. jadi untuk menjadi seorang Bang Zuma ini butuh pengorbanan. Wih. Jadi untuk menjadi seorang Bang Zuma butuh sesuatu, tidak gampang. Itu yang membuat kami terharu, bangga menjadi seorang. Jangan nangis, Bang. Bang Handi noise. Kedengeran sini. Demikian, bagaimana suaranya bisa apa bisa ditembus, ini kan Lombok ini. Ya. Oh, di Lombok. Pas itu, Mbok. Mataram. Iya Bang Juma, kami di sini di Lombok juga continue gitu ya, sebelum menuju malam menyempatkan diri monitor gitu sambil berdoa semoga Amin. Jadi jangan pernah kendor. Kasih Bang. Kita kendor, mereka kencang gitu. Iya, betul. Kita berdakwah, mereka juga berdakwah. Dengan Udah dulu ya, Bang ya. Ya Bang Adi, selamat malam. Bang Adi. Iya, makasih Bang Lukman. Sehat ya Bang. Mungkin ini on saya yang pertama, yang perdana ini. Jadi dari tahun yang lalu pingin masuk. Insya Allah. Ya oke Bang, udah ya, biar kita ini gantian ya Bang ya, biar nggak panjang-panjang ya. Terima kasih atas. Ya. Kasih Bang Lukman, sehat selalu Bang. Salam sama keluarga. Amin. Pas itu kan aku Selasa mau bertanya dengan Bang Zuma. Iya sudah, kamu bertanya sekarang. Aku ada di depanmu ngapain? Itu aja dari tadi. Aku diblok. Udah berapa kali lu tanya? Itu aja terus kamu ngomong. Kamu ngomong lah. Mau nanya apa gitu lu? Udah 5 tahun yang lalu bertanya. Lah, hari Selasa. Nanya aja susah. Ya wes, silakan. Ya udah kamu nanya sekarang. Lah katanya Bang Zuma akal bisa dipegang mana? Ya bisa. Sekarang mau bukti ini. Untuk memahami sesuatu, benar tidaknya sesuatu itu, kamu pegang angan-angan saja atau kamu pegang akal? Mana yang kamu pilih? Akal. Ya tadi katanya nggak bisa akal itu dipegang. Kena lo. Lu kalau masalah kayak begitu mah kecil. Sekarang kamu pegang yang mana? Angan-angan atau akal? Ketika kita ingin menentukan sebuah kebenaran, jawab. Pegang mana? Akal. Berarti akal bisa dipegang? Bisa. Tadi lu nertawain Bang Suma lu. Bilangnya Bang Zuma bilangnya akal itu bisa dipegang. Katanya nggak bisa. Lah sekarang lu jawab. Kamu pegang mana? Pegang akal. Kena lu. Jadi akal itu menurutmu bisa dipegang atau tidak? Ya bisa. Tos. Cipluk. Gitu dong. Masih mau nyembah anak orang? Tidak lah. Nah gitu dong. Karena harus megang akal. Bukan angan-angan doktrin dogma, betul? Betul. Udah, ikut sama saya syahadat ya. Bisa? Ayo syahadat baru dikasihin sama abang. Bentar abang, bentar. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah
Rasulullah. Nah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salat subuh berapa rakaat, Kim? 3. Bagus. Kalau salat zuhur berapa rakaat? 4. Kalau salat maghrib? 2. Bagus. Salat asar? 2. Bagus. Gitu dong. Astagfirullah, pinter banget ya. Kamu ini pinter loh, Tim. Anak tirinya Bang Andi ini. Pinter dia. Pinter kamu, pinter. Sering Tahu ke dari masjid. mana ya? Kim, kalau kamu mandi Kim pakai air apa pakai pasir? Pasir. Pasir. Itu mah kucing mandi pasir. Pakai debu. Pakai debu. Pakai Iya, debu, iya. aduh, pinter dia orang. Kim. Kim. Ya, kenapa? Kamu pernah manjat pohon nggak? Tidak. Kenapa nggak manjat? Kan aku tidak bisa memanjatnya. Atau pohonnya yang nggak ada? Ada pohon. Kenapa nggak berani manjat? Kan aku tidak bisa memanjatnya. Kenapa kamu nggak bisa? Karena pohonnya yang memanjat dia. Salah, pohon kan dipanjat. Ya. Lebih besar mana pohon daripada akalmu? Akal. Ya kenapa kamu nggak berakal manjat pohon? Bisa pakai tangga. Iya, betul. Setuju saya, setuju. Berarti akalnya ada. Iya. Ya ada. Coba on cam, Kim. On cam, Kim, on cam dong. Pengen lihat aku. Oke, Siapa tahu tunggu, kamu aku ganti. mau berjalan dulu, mau berjalan. Oh ya, on cam dulu ya. Aku mau lihat kalau kamu tampan, bisa lah ya kan. Aku aja nonton nanti ya kan. Ya Kim. Dia kalau on Ya cam on ini cam gua- dulu ya. Dia kalau bisa on cam gue bisa hipnoterapi loh dia, bener. Gue bisa bikin tidur dia. Coba aja suruh on cam. Dari jarak jauh. Oh, yang dari on penting, cam. yang penting yang lain diam, dia mau on cam selesai dia. 1, 2, 3, tak tidur dia. Ih, on cam dia weh. Cici ya. Ternyata cakep. Wih, ganteng ternyata. Mantap sekali. Masya Allah. Masya Allah. Keren. Cakep. Kim, kamu bisa konsentrasi nggak mendengarkan suaraku? Saya hipno. Saya bisa nggak? Aduh, dimatiin dia. Bisa. Ternyata fotonya sama orangnya sama DP-nya sama loh ya. Iya, mirip. Ganteng orang loh. Beliau ini usia berapa? Beda tipis sama bapaknya. Siapa? Lebih tua dari bapak ya? Bang Kim umurnya berapa, Bang? 18. Berarti bapaknya 19. Iya. Tinggal di mana, Bang? Sumsel. Beda-beda. Oh, Palembang. Sulsel, Sulawesi Selatan. Oh. Kalau Kim tadi agamanya apa sih? Islam. Islam dia. Islam, Masya Allah. Maaf ya Kim ya. Kirain tadi kamu bukan Islam. Maaf ya Kim tadi ya. Lepas itu kan aku berdebat tentang Elia. Nah lalu aku menjawab menggunakan akal. Iya. Jadi Kim salat kamu subuh. kamu mau memaafkan saya ya Kim ya. Iya nggak apa-apa. Itu tidak ada masalah bagi aku. Oke, makasih Kim. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Oke, kita sapa dulu ya. Aswaja, selamat malam. Agama apa? Iya, selamat malam. Terima kasih host sudah dinaikkan. Sebelumnya assalamualaikum semuanya. Yang naikkan nggak host, Mbak. Waalaikumsalam. Ini jangan-jangan maknya Kim ini. Bukan. Bukan. Oh, bukan ya. Ini Bang Zuma ada di sini ya. Itu Adalah. Kim Angga. Iya. Kembarannya Bang Zuma. Saya sebenarnya follow juga kalau Bang Zuma aku sebenarnya follow, cuman kadang kalau live karena sering berdebat lintas agama dan itu bukan ranah saya lewat-lewat aja kadang sebentar nyimak gitu.
gini, ini boleh ya waktu saya ingin tanya sedikit ya? Ya silakan silakan. Ya. Tadi saya itu masuk di roomnya Mikana, gitu. Itu room Kristen ya. Sebenarnya cuma pertanyaan tuh simple. Ini sesuai pengalaman gitu kan. Dulu saya itu pernah pernah kerja di luar negeri, dan kebetulan di perusahaan yang saya tempat kerja itu bosnya adalah Kristen gitu kan. Nah, karena dari beberapa bos itu Kristen semua gitu, dan dari tiga kalau nggak salah atau dua gitu ya, dan dari bos-bos yang saya ikuti di tempat kerja itu ternyata tidak membolehkan karyawannya yang muslim gitu ya. Nggak tahu yang muslim kalau daerah tempat mungkin bisa gitu, tapi salah satunya itu saya itu nggak dibolehkan untuk melakukan ibadah agama Sholat. saya sesuai dengan kepercayaan ya gitu. Alasannya apa? Saya tidak mengerti karena saya tidak paham kan bagaimana toleransi orang Kristen untuk menghargai agama lain gitu kan, atau mungkin peraturan pekerja sebenarnya nggak ada SOP-nya di situ untuk masalah menjalankan kegiatan beragama atau beribadah gitu. Yang jelas negara itu memberikan jaminan ya ketika menjalankan ibadah itu dilindungi gitu. Dan aku tadi menanyakan kenapa ada umat Kristen yang katakanlah mereka itu selalu menggembar-gemborkan bahwa kami ini umat yang istilah kasih itu katanya gimana, aku nggak ngerti lah, yang paling memegang tinggi gitu kan. Tapi untuk menghargai agama lain, menjalankan keyakinannya mereka larang gitu kan. Dan sebenarnya tadi agak marah sih gitu, saya bisa berargumentasi lebih lagi gitu, cuman mereka udah marah duluan gitu. Lah yang mau saya tanyakan pada Bang Zuma ini gini, sebenarnya agama Kristen ini bukan berarti saya ini akan menjelekkan atau akan menghina atau apa gitu, tapi sebagai pengetahuan juga mungkin ya, knowledge untuk teman-teman di bawah ini kan viewernya banyak nih. Siapa tahu ada yang bekerja di tempat orang Kristen atau bosnya Kristen ternyata mengalami hal yang sama gitu. Lah pertanyaan saya ini, kenapa gitu? Apakah umat Kristen memang hanya sekedar mengucapkan agama kasih cuma di mulut, tetapi secara tindakan itu mereka berbeda gitu kan? Dan saya merasa bahwa toleransinya nggak ada nih gitu kan, nggak ada gitu. Nah, apakah setiap orang yang beragama Kristen itu nggak satu pegangan gitu? Katakanlah akidahnya atau keyakinannya itu berbeda-beda dari setiap tempat gitu. Mungkin kalau di Indonesia karena culture-nya berbeda, toleransinya lebih tinggi. Pertanyaannya Bu, gitu kan? itu langsung ke poin aja biar nggak panjang kali kita ini. Iya, apakah itu gitu? Coba Bang Zuma kan paham nih untuk Bang Juma, silakan Bang Juma. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kasih berdasarkan dengan ajaran para nabi, kasih itu identik dengan ketaatan. Taat kepada Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Jadi praktek daripada kasih itu adalah mentaati perintah Tuhan. Jika ada sebuah agama menghilangkan perintah Tuhan, lalu mengatakan diri mereka ajaran kasih, berarti itu palsu. Karena kasih itu adalah implementasi daripada wujud ketaatan atau penyerahan diri seseorang kepada perintah-perintah Tuhan yang menurut mereka adalah sembahan. Contoh di dalam Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, jika kamu mengasihi aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang juga aku kerjakan. Nah, artinya Yesus mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Berarti kasih itu mentaati perintah Tuhan.
Sementara nilai kasih sekarang itu berubah menurut pandangan mereka. Kasih yang mereka maksud itu bertutur kata yang baik, lembut, memberi bantuan, senyum. Itu yang mereka katakan kasih. Padahal kasih itu luas. Kasih itu ketaatan kepada perintah Tuhan. Apabila orang itu mengatakan dirinya adalah penganut ajaran kasih, berarti mereka adalah penganut ajaran mentaati firman Tuhan. Tapi ternyata faktanya tidak. Nah, kalau kita melihat sejarah kehidupan umat manusia ya, kita nggak usah terlalu lebar kemana-mana. Di Indonesia ini aja. Kalau kasih itu bukan hanya di Indonesia setelah Indonesia merdeka, tetapi kemudian kasih itu ada dari sejak 2000 tahun yang lalu, diajarkan kemudian oleh generasi awal dari mereka, maka tentu agama ini tidak akan menyebar sampai ke Indonesia dengan menggunakan cara penjajahan. Penjajahan itu menyebabkan kesengsaraan, kepedihan, kesedihan. Artinya kalau kasih itu tidak akan mendatangkan tiga hal ini. Tapi faktanya ini yang dialami oleh pribumi, dan itu beratus-ratus tahun. Artinya tak ada kemudian mata bisa tertutup atau ditutup dengan hanya mengatakan agama kami adalah kasih. Kenapa sejarah tidak bisa kemudian kita lupakan? Jutaan manusia kemudian itu menjadi janda. Jutaan anak-anak menjadi yatim piatu oleh keganasan orang-orang yang beranutkan agama Kristen. Memiliki rumah ibadah bernama gereja dan dewa mereka atau Tuhan mereka, sembahan mereka bernama Yesus. Jadi kasih itu tidak ada di situ. Gak ada. Kalau kasih itu ada, maka agama ini menyebar selayaknya Islam. Tapi faktanya kagak. Jadi wajar kemudian ketika dalam kehidupan sehari-hari itu kita merasakan ketimpangan apabila kita menjadi minoritas. Sangat timpang. Dari apa yang mereka suarakan kasih itu hanya berlaku pada saat mereka minoritas. Tapi kalau mereka sudah mayoritas, inilah yang dialami. Jangankan kemudian untuk beribadah dalam hal-hal kecil, yang wajib saja dilarang. Itu gimana tuh? Coba kita lihat. Mereka mengaku dalam diri mereka ada roh kebenaran, bahkan dengan PD-nya mengaku mereka itu punya Roh Kudus, bahkan mengklaim dirinya adalah anak Tuhan. Artinya kalau disebut agama mereka ya semua penganutnya harusnya anak Tuhan dong. Tapi faktanya di lapangan umat Islam nggak kalah baik akhlaknya, umat Islam nggak kalah baik attitude, nggak kalah baik norma-norma, nggak kalah baik kasihnya kepada sesama manusia. Itu fakta. Satu hal yang perlu kita pikirkan. Kalau mereka kemudian mengumpulkan dana di rumah ibadah mereka yang mereka sebut perpuluhan, tapi apakah itu bisa tersentuh perpuluhan itu kepada umat lain? Kagak. Apa yang bisa bermanfaat perpuluhan itu dengan agama lain atau warga negara yang lain, dalam hal ini adalah umat Islam yang ada di sekeliling mereka? Nggak ada. Ya mereka aja yang menikmati. Tapi ketika kita berbicara mengenai zakat, berbicara mengenai infak, berbicara mengenai dana haji, berbicara mengenai tabungan syariah, mudharabah dan seterusnya bagi hasil yang ada di pola perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, itu semua berdampak untuk siapapun yang ada di wilayah tersebut. Jadi misalnya nih, uang haji dipakai untuk membuat jembatan. Dalam hal ini digunakan untuk sementara oleh pemerintah, dimanfaatkan oleh pemerintah, kan ada pertimbangan-pertimbangan yang tentu mendatangkan nilai positif. Jembatan itu dihasilkan dari hasil
zakat dari hasil dana haji dan seterusnya. Nah, apakah kemudian ini tidak bermanfaat bagi non-muslim? Bermanfaat. Artinya zakatnya umat Islam itu, infaknya umat Islam itu dan seterusnya menjadi cerminan bahwa Islam lebih layak disebut agama kasih daripada mereka. Orang mau sholat aja dilarang. Kayak mana mau ajaran kasih? Oh, lihat oknumnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena harus melihat dari buahnya. Buah dari agama itu adalah perilaku umatnya. Dan memang di dalam 1 Yohanes ya. 1 Yohanes berapa itu Bang Handi? Yang mengajarkan kemudian tidak boleh memberi salam kepada orang yang tidak membawa ajaran Kristen. Tidak boleh bertamu. Jadi kalau kita datang di tempat mereka, diperlakukan kemudian seperti itu karena memang ada perintah di dalam kitabnya mereka mengatakan hal yang seperti itu. Apabila ada orang yang datang kepadamu membawa sebuah ajaran dan 2 itu Yohanes 1 nomor 10 Bang. Iya betul. 2 Yohanes 1 10. Baca nomor 11-nya. Itu bahaya tuh. Artinya kalau mereka memberi salam, maka orang itu masuk neraka. Itu tertulis di kitab mereka. Jadi jangan heran kalau misalnya Anda datang ke tempat mereka kemudian kerja di sana, ya beri salam aja dilarang sebenarnya. Cuman karena mereka membutuhkan tenaga kita, maka kemudian itulah yang terjadi. Perilaku tidak manusiawi. Saya kira begitu. Aswanya. Iya, paham. Makasih Bang penjelasannya. Sama-sama. Ini yang mungkin menjadi sebuah pemaparan yang jelas gitu ya. Tidak sedikit orang di luar sana yang beragama Muslim gitu ya, mempunyai pengalaman yang sama seperti saya gitu. Dan itulah letak ujian kita sebagai umat Muslim gitu ya. Dulu kalau saya mementingkan income saya gitu, mungkin saya akan oke lah gitu kan. Nggak usah ini karena ini saling membutuhkan gitu. Saya membutuhkan uang, bos saya membutuhkan tenaga saya gitu kan. Tapi saat itu kebetulan di samping daripada undang-undang itu juga melindungi saya dalam menjalankan ibadah saya punya prinsip sendiri gitu. Itu yang masih bisa menyelamatkan saya gitu kan. Nah, dan dengan penjelasan ini saya paham jadi gitu. Karena di luar sana itu nggak sedikit ya yang masih mungkin punya pengalaman serupa gitu. Dan itu ada beberapa pengalaman gitu, beberapa kali pengalaman di luar sana itu curhat gitu, kayak merasa dilematis gitu. Saya harus kerja tetapi begini gitu. Nah, itulah yang akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata yang mereka selama ini bilang ya apalah istilah kasih, istilah apa itu bullshit gitu. Itu apa sih ya? Dia Kristen, dia ke gereja, dia tahu tentang ajaran kasih itu seperti apa. Oh, ternyata dalam ini cuma dibungkus aja gitu dalam konteks mereka berbicara atau menjelaskan itu cuma manis di bibir gitu kan. Faktanya ini ya. Tadi itu saya sebenarnya mau agak sedikit lebih panjang berargumentasi, tapi udah malas duluan tuh hostnya gitu. Ya udahlah gitu. Makasih Bang Zuma. Iya. Ya cukup jadi pelajaran bagi kita bahwasanya kalau kita lihat di dalam kitab mereka ini ya, jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepada mereka. Barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dari perbuatan yang jahat. Jadi kalau dia kemudian orang-orang ini memberi salam kepada kita atau kemudian menerima kita bertamu di tempat dia, maka itu dianggap kejahatan. Itu aja intinya. Dan kejahatan menurut Matius 13:50 itu dilemparkan ke neraka. Jadi ini mereka dilema. Ketika mereka ingin mempraktekkan ini tidak menerima pegawai dari umat Islam di luar agama Kristen sesuai dengan ajaran agama mereka, maka
mereka kemungkinan kekurangan tenaga yang skillnya dibutuhkan oleh perusahaan mereka. Maka mau tidak mau tetap menggunakan saudari aswaja, tetapi kemudian itu mencederai kepercayaannya karena melanggar prinsip yang muncul kemudian di kitab 2 Yohanes 1 nomor 10 dan nomor 11. Tapi mau kayak mana lagi? Harus saudari aswaja ini difungsikan karena ada pemasukan yang dibutuhkan di sana. Sehingga melanggar, maka daripada saya melanggar, ya mending pola itu yang kemudian yang dilakukan. Orang punya kewajiban ibadah kok dilarang. Silakan. Oke, Mbak Aswaja sudah selesai ya. Biar saya nyapa tamu yang lain. Ya, terima kasih luar biasa ya. Ini untuk pemahaman juga ya. Di bawah ini ramai ini 2K lebih. Iya. Iya, soalnya udah ada tamu nih, mau disapa. Oke, selamat malam Bam. Agama apa Bam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari Muslim. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Ya, terima kasih sebelumnya buat Gerunda, semoga sehat. Gerunda Juma, amin. Pak Andi, ya, semua Muslim sehat semua. Amin. Ya, ini kan saya baru kayak apa namanya masuk ke dunia apologet gitu. Iya. Ya, baru 2 hari inilah gitu. Cuman pengalaman di 2 hari ini ternyata masuk room Kristen itu setiap mau ngomong langsung di-kick gitu. Iya. Mungkin Anda menghujat di sana, Bang? Oh, enggak menghujat. Bahkan saya selalu ngikutin alurnya mereka. Cuman ketika menjelaskan di luar dengan apa namanya pemahaman mereka langsung di-kick gitu. Saya sebenarnya pengen belajar, cuma saya nggak tahu linknya harus kemana gitu. Ke Makassar Bang. Bang Juma kan buka ini kelas kristologi ya kan Bang? Pesantrennya belum. Jakarta. Oh, pesantrennya belum. Saya kan tinggal di Jakarta. Kira-kira saya harus kemana ya? Di Jakarta. Jakarta saya nggak tahu Bang. Coba nanti hubungi siapa? Dinda Kuryasmoto. Mana tahu beliau bisa ngajarin gitu. Tapi kalau kita sendiri, saya itu belajarnya otodidak, Bang. Cuman beli Bible, belajar. Seperti itu. Iya. Mungkin ada kayak Abang dengerin aja Bang, gini nih, dengerin Bang Juma ngomong. Bang Juma ada nyebutin ayat apa dicatat. Bang Juma nanti ada nyebutin ayat apa dicatat. Gitu Bang. Ntar juga bisa sendiri. Iya. Oke. Oke ya Bang, saya sapa dulu tamu. Mohon izin. Kabur. Iya. Iya. Tadi kan sedikit ya udah aku sharing tentang pengalaman lah. Ini mungkin dari Bang Zuma atau yang lain sekiranya ada masukan gitu bagaimana untuk apa namanya menghadapi gitu ya ketika ada pengalaman-pengalaman seperti itu gitu. Tujuannya apa? Tujuannya demi kita menjaga apa namanya kepercayaan kita itu agar terjaga meskipun kita bekerja dengan bos atau berkorelasi dengan orang yang berbeda agama gitu. Mungkin kan kadang banyak hal tuh yang bisa terjadi, mungkin tekanan, salah satunya adalah larangan gitu kan. Nah, bagaimana itu? Masukannya aja Bang Zuma dan yang lain. Kalau Bang Zuma, kalau saya sih ini tak ada yang perlu ditakutkan. Kita hanya perlu takut kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Fattaqullaha wa ati'un. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Ya, kita hanya perlu taat kepada Allah, takut kepada Allah, dan taat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ibadahnya tetap aja ibadah. Justru semakin dilarang semakin ibadah.
Karena kita agama jihad memang. Islam itu agama jihad. Kita tidak bisa diwarnai oleh siapapun terkait dengan ibadah selain daripada Allah. Jadi apa yang menjadi perintah Allah itu yang kita lakukan. Tidak perlu takut kepada manusia. Ini agama saya. Kalau kamu gak suka, derita lu. Derita lu, emang gue pikirin gitu. Nah, kayak gitu. Saya hanya takut kepada Allah. Mantap. Ya, dan mungkin prinsip juga yang Bang, Pak De Sugi Kalau masih misalkan ada. Pak De gak ada loh di sini. Itu bukan suara Pak De ya? Bukan. Suara siapa? Orang gak dengar siapa-siapa pun. Serius tadi bilang mantap. Gak ada. Dulu. Ini mulai halusinasi orang ini. Iya loh, tadi suara mantap bilang gitu. Gak ada yang dengar mantap-mantap apa. Nggak ada. Kacau. Mulai ngerjain halusinasi. Ih, Cari rumah sakit jiwa terdekat mulai sebelum parah. astagfirullahaladzim. Jadi begini ya. Ya udah. Halo. Ya, jadi begini ya, Kim. Ya, diajarin dulu. Kim. Kim. Oke, Itu aku bahas mau aja bertanya dulu. belum selesai kok Kim. Gimana, Kim? Gimana? Kim jangan turun dulu ya. Oke, aku mau bertanya dulu. Ntar dulu, Kim. Coba kau syahadat dulu, Kim. Sudah tadi dia. Udah, nggak denger. aku mau bertanya dulu. Bang Hadi kemana orang udah denger? Habis beli rokok gua. Oh. Ini selesaikan dulu ya Kim. Selesaikan bahas wajah dulu biar diturunkan ya Kim. Udah, Oke. udah. Ya silakan ada Aku lagi mau bahas bertanya wajah. dulu. Aku mau Bentar bertanya Kim. bukan Iya wajah. bentar. Bentar adekku yang baik hati dan tidak sombong. Aku mau bertanya Silakan bahas dulu. wajah. Satu Iya aja. bentar. Oh kesentil kok ya. Dibilangin bentar bandel kali gua. Wah. Ya mungkin ini juga sekalian closing statement ya. Sebelumnya makasih udah dinaikkan, udah diizinkan bertanya, dan sedikit banyaknya saya ini ya mendapat masukan gitu, mendapat pemahaman gitu kan. Mungkin ini fakir juga tentang apa namanya ilmu gitu. Tapi paling tidak dengan pengalaman saya, kalau ada di luar sana atau yang sedang menonton ini apa namanya mengalami hal yang sama, satu yang aku lakukan dulu itu saya pindah tempat kerja, dan saya dengan tegas mengatakan sama bos saya tidak diterima kerja di sini karena apa namanya tidak dibolehkan menjalankan ibadah saya. Lebih baik saya keluar dan saya bisa hidup tanpa harus bekerja di sini gitu kan, masih bisa hidup meskipun nggak kerja di sini gitu. Dengan dia saya memberi ketegasan itu. Suara Pak De kan? Iya, dan Halusinasi orang ini, orang lagi ngomong. Dan kemudian ketika ada orang-orang yang di luar sana masih ragu dengan yang namanya apa namanya rezeki gitu, dan sekarang mungkin masih belum punya keimanan yang kuat ya, masih kalah dengan pekerjaan atau duniawi gitu ya, lebih baik meninggalkan apa ibadahnya gitu kan, mengikuti arahan bosnya. Nah itu yang harus jadi apa namanya pertimbangan lagi juga gitu. Kalau jangan diteruskan, lebih baik pindah cari kerjaan lain. Mungkin itu aja ya. Ya betul sekali. Ya Mbak ya. Ya, terima kasih. Ya, gitu. itu tahu Ya. solusinya nanya. Saya izin turun. Iya, Masya Allah. Oke. Edukasi Ya. buat yang lain itu beluang. Oh iya. Ya, makasih itu ya Mas sadar wajah. Oke. Oke, Kim silakan mau nanya apa ke Bang Juma? Tunggu, tak ajarin dulu anak ini. Kim. Ya. Kim. Iya, kan aku mau bertanya. Tunggu. Salat Isya itu berapa rakaat? Apa? Isa? Ya. Isa apa Isa? Isya. Oh, 4. Pinter. Subuh. Kan itu suara Pak De loh. Pak De Bang Andi, nggak ada loh Pak De di sini. ini kirim ambulans ke sana. Sakit anak ini. Suara Pak De loh. 3 kali loh aku dengar suara Pak De. Selalu menghayal Pak D.
Mana Pak De? Nggak ada Pak De. Tapi itu suara enggak Pade ini Nggak ada. nyangkut Pade turun Coba dulu tanya di Pade. bawah, ada nggak kalian dengarkan? Sahabat-sahabat, ada nggak dengarkan suara Pak De Sugi? Nggak ada kan? Nggak ada. Halusinasi orang ini. Itu Nggak suara ada. Pade. Nggak ada. Ih, Nggak Pak, ada. Beneran nggak ada. Enggak. Ah, tuh coba dia. Ah, tidak. Nggak ada. Ada Taipei itu Mbak Nina aja bilang ada Ya, nggak, Aku nggak coba kayak hotel makanya Bang, diam dulu, Kian. ditanya dulu. Diam dulu, tanya dulu. Ya. Kim, Wah, tanya sama Bang Juma, Kim, dengerin Kim. Kim, Ya, aku kan ya. Ulang dulu, ulang. diulang ya. Ditanya ulang. Sholat jenazah berapa rakaat, Kim? Enggak, yang ditanya ulang, bukan. Iya, ditanya ulang, Kim. Satu pertanyaan saya, Kim. Oke. Sholat jenazah berapa rakaat, Kim? 2. Ya. Silakan Bang Juma langsung. Sholat jenazah itu nggak punya rakaat, cuma punya takbir dan salam. Nah sekarang sholat maghrib berapa rakaat? 2. 3. Ingat itu sholat maghrib berapa rakaat? Nggak usah 3. Sholat isya 4. Sholat subuh 2. Zuhur 4. Zuhur berapa rakaat? 4. Ya. Asar 3. 4 juga. Berarti Kim ini malah sholat berarti. Korupsi dia. Malah 2, sholat. 3, 4. Ingat dulu rekatnya sudah ingat Ada yang belum? bertanya dengan aku. Nanti kalau bisa jangan ke komal-komal Kristen ya. Oke. Iya. Awas kalau pergi di sana ku jewer mulutmu. Oke, aku mau bertanya, ada yang bertanya dengan aku pas di komal-komal nonis. Aduh, dibilang jangan pergi sana. Wah, telat. Allah sudah duluan, sudah berkali-kali. Mau ngapain ke sana? Mau ngapain? Nggak boleh. Tidak, aku diundang. Diundang jadi pemateri. Enggak, So cantik. awal mulanya kan aku puluh-puluh aja, lalu aku komen-komen, lalu diundang. Kim, Ya lu udah, jangan aku sok cantik, Kim. Jangan sok cantik lah kau ah. Jangan lagi ya. Ya, ada yang bertanya dengan aku mau bertanya dengan kamu, jadi Bang Zuma. Ya, jangan lagi naik ke sana. Ya oke, aku mau bertanya ini, ada yang Iya, bertanya tapi dengan jangan aku. lagi ke komal Kalau aku Kristen. Komalnya siapa kamu datangin waktu itu? Elia bertanya. Elia kembaranmu pula kau datangin. Beda lah. Lah kan beda, Elia tinggal di Palembang, aku tinggal di Palembang. Ya samanya itu, sama-sama Palembang. Iya, beda kota. Tapi kan sama-sama di Palembang. Jangan lagi naik ke komal Kristen ku bilang. Enggak kan, awal mulanya kan aku diundang, aku komen-komen. Ya nggak usah masuk ke komalnya Kristen, nggak usah. Oke, aku mau bertanya, aku mau bertanya dulu. Kamu nggak takut dihamilin di sana? Nggak takut? Diam dulu, jangan dipotong-potong, aku mau bertanya. Ya aku nak tanya dulu, kamu nggak takut dihamilin di sana? Kenapa? Jangan makanya ke tempat-tempat mereka tuh nggak usah lagi, ke sini aja. Tidak, aku diundang dengan Gua takutnya kalau kamu kesering ke sana nanti kamu hamil di luar kandungan. Tidak, aku kan diundang dengan nonis. Iya makanya nggak usah ke sana, nggak mau. Baru kayak gitu pun ditanya rakaat berapa? 2 rakaat. Aku sudah diundang sudah berkali-kali. Ya udah kedepannya nggak usah lagi. Oke. Ntar biji matamu kusentil. Coba ulang kata-kata saya dulu, bersumpah dulu. Ya kan aku mau bertanya malah. Iya sebelum bertanya dengarkan dulu saya. Dengarkan dulu Kim. Ulangi kata-kata saya, ulangi. Aku malah ditanya gimana? Iya makanya dengarkan saya dulu. Ulang ya, apa yang saya omongkan diulang ya. Saya bernama Kim. Saya bernama Kim. Berjanji. Dengarkan dulu, jangan ngomong kalau nggak dengar saya. Ulangi. Oke, ulang. Nah, Buka kamera dong, supaya buka ditahu. kamera dulu. Buka kamera dulu. Nanti nggak serius lagi.
Buka Disapa kamera. dulu. Ada Mbak D, selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Selamat malam. Mamanya anak-anak mana? Mana? Ada. Pak De. Ada barusan muncul. Oh, keren. Mana beliau? Pasti netizen rindu nih sama Mbak D. Naik Iya, Mbak iya, De, iya. naik Mbakku. Open cam sekalian dulu, Kim. Saya cuma rindu pausnya. Oke, tunggu. Ya, tunggu. Bang Open cam dulu, Juma. open cam dulu baru mau. Itu suara Bang Juma. Baru lo. Oke, aku OS dulu. Giliran suara Pak D dibilang suara saya. Emang aneh-aneh halusinasi Kan, orang ini. mulai lagi. Taruh dulu, ini mau bersumpah nih. Buka Silakan. kamera. Buka kamera. Tunggu, aku mau berjalan dulu. Mau kemana? Berjalan. Gak usah manjat pohon. Kamu nggak bisa manjat. Saya nggak nyuruh manjat loh. Mau manjat. Ini anak orang kok Berjalan dulu. mana? Itu Pak De loh. Iya, Pak De gak apa. Pak De gak ada di sini loh Pak De. Ya udah saya jadi Roh Kudus nggak apa-apa. Turun dulu, aku tuh dikerjain sama Bang Juma. Katanya bukan suara aku disuruh ini berobat, suruh ke rumah sakit, panggil ambulan. Ya memang Ya nggak ada udah, suaranya. Kim, ya udah. Ntar. Nah, ini. Ya, oke. Dengarkan kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mic-nya dulu. Mute, buka mute. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kim Saya Kim. berjanji. Berjanji. Kenapa? Jangan bertanya. Gak bener ini. Astaga, sampai kecil celana gua. Jangan bertanya itu. Neng karena ini pakai kresis, tak benimpo. Saya berjanji. Ya, Bang Juma yang pandu dia Bang Juma. Bang Handi aja, Bang Handi. Nah, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kim Saya Kim. berjanji. Berjanji. Yang serius, jangan menari lu kayak pesinden aja lu. Oke, saya Kim Saya Kim. berjanji Janji. tidak akan Tidak akan. serius Kim. Iya, Nanti kulempar kau kunci dongkrak. Jangan diulang-ulang. Ya ulang. Bismillahirrahmanirrahim yang serius. Jangan diulang-ulang. Ya, saya Kim berjanji. Saya Kim. Berjanji Janji. tidak akan masuk botol. Potong. Terima kasih udah. Pinternya dia matikan kamera. Pintar dia. Ini Kim adiknya Bunda Blokir ya? Iya. Saudara seperguruan. Sembarangan lu ya. Karena Aku sepak orang. rumahnya sama kayak Oke, Bunda aku mau Blokir bertanya latarnya. dengan Bang Ih, Juma. ngadu-ngadu kok. Ngadu-ngadu kok ya. Oke, aku kan mau bertanya. Mulai Tapi dibolak-balik. Jangan ke Komal Oten lagi ya. Nggak boleh. Ya. Ya Bang Ya bilang. udah, aku mau bertanya dengan Bang Zuma yang Udah, tanya. bertanya dengan aku. Iya, maksud saya jangan kamu ke Komal Kristen lagi. Boleh bertanya tapi open cam. Oke. Tunggu. Jangan ke Komalnya orang Kristen lagi ya. Hoi. Jangan ke Komal orang Kristen lagi ya. Iya Bang bilang. Apa pula Iya kau Bang pakai- bilang. kau pakai efek kayak gitu ya. Jangan ya. Mirip rumahnya Bunda Blokir, jangan adiknya. Sembarangan Si ya. Kim, senyumnya si Kim itu loh. Senyum mungkin membawa maut. Sembarangan kok ya. Jangan lagi ya ke Komalnya Kristen ya. Iya. Ya. Iya. Bukan aku diundang, bukan aku masuk, aku diundang, bukan. Ya aku. tapi lain kali nggak usah, walaupun diundang jangan lagi ke sana. Iya. Awas kalau saya dapat bibirmu saya Oke, aku mau setrika. bertanya. Ya udah. Ya Silakan. bertanya. Ya silakan tidak bertanya. Ya tapi. Ya coba. Kamu pakai lipstick. Iya on cam, nanyanya on cam. Kalau kamu nggak on cam nggak boleh, harus on cam. Oke. Ya udah, aku kan mau bertanya, jangan dibolak-balik. Ya tapi on cam. Oke, tunggu, tapi jangan dibolak-balik ya. Enggak.
Iya. Tunggu. Ancali Pak Wetah. Makan. Lama kali. Ayo, cepetan. Ini udah jam subuh loh. Walang sangit. Oke. Silakan, tidak bertanya. Tanya dengan aku. Yang tentang ayat Al-Qasas. Kok Allah jadi batang? Jadi aku menjawab, bukan itu. Allah lebih dekat daripada umat Nabi. Nah kata Elia. Halo. Apa kata Elia? Iya, apa kata Elia? Itu bukan jawaban, itu tentang ayat itu katanya, ayat Al-Qasas. Terus? Lalu aku menjawab, Allah lebih dekat daripada umat Nabi kita. Terus? Lalu kata Elia, di mana yang Nabi untuk kita? Terus? Kan aku bilang lebih dekat daripada kita, kata. Ya udah. Terus? Kim, kamu tahu nggak bagaimana cara keluar komal? Lah kan aku mau bertanya. Iya, cuma saya juga tanya balik dulu. Kamu tahu nggak bagaimana cara keluar komal? Iya tahu. Coba praktekin. Iya tahu. Iya praktekin dulu. Coba bagaimana caranya? Gimana? Coba gimana caranya? Ya udah aku nyimak aja lah. Merasa beliau kalau dia turun. Pintar sebenarnya. Yang aku bertanya itu jawab Bang Zuma. Abang tidak bisa jawab ya? Emang tadi bertanya? Lah kan aku bertanya tadi, aku bertanya. Aduh, kasihan anak orang. Tadi itu bertanya serius. Tadi kamu cerita kisahmu dengan siapa namanya? Elia. Nah, Elia. Ya udah aku bertanya Elia Mercedes. Tadi itu kamu bercerita kisahmu sama Elia, kamu kagak bertanya. Aku bertanya tentang ayat Al-Qasas tadi. Mana ada ayat Al-Qasas? Al-Qasas. Nggak ada huruf O itu dalam bahasa Arab. Ya tapi bacanya Al-Qasas. Mana ada? Iya, itu tulisannya Al-Qasas, tapi dibaca Al-Qasas. Tapi saya dengar Kim, kamu udah jadian sama Elia ya? Kapan? Orang ngomong begitu. Bom yang ngomong kamu katanya jadian sama Elia. Lah pas aku mau jawab, Elia Keren. Wow. Mamanya Nana keluar dari istananya dia. Maka namanya kamu. Dengan menggunakan kuda hitam. Itu tadi nggak warna hitam lah Bang. Nah, benar nggak itu Kim? Kamu jadian sama Elia. Tanya dulu itu apa tadi? Kim itu apa tadi? Pas aku mau menjawab dengan Elia itu out. Jadi aku tidak bisa jawab, dia out. Oh, tadi yang keluar tadi itu mengaung itu apa? Kucing? Singa itu. Dia. Dari mana? Singanya dari mana? Ya TikTok. Enggak, yang ngasih itu siapa? Ya TikTok lah. TikTok. Suara ketawanya dia kayak orang dewasa, pas bicara dia kayak anak cacing. Coba Mbak De naik atuh, Mbak De. Naik Mbak De. Mbak naik sini. Masya Allah, Mbak naik Mbak. Aku mau malah diulang-ulang, dibolak-balik. Ngerti juga dia. Kamu aja nggak jelas nyebutin surat Al-Qasas ayat berapa gitu, sebutin dong. Lah kan suara Pak De. Aku Pak De keluar dulu, Pak De masuk lagi Pak De. Elia bertanya tentang ayat Al-Qasas. Saya keluar dulu nanti naik lagi. 20. Mbak De naik Mbak De.
Kim ya mau nanya, Kim, apa bedanya kucing sama harimau? Lain. Bedanya apa? Oh, kucing dengan apa? Harimau. Ya beda. Apa perbedaannya? Ya kucing tetap kucing, tapi kalau singa ya tetap singa. Oke. Apa bedanya harimau dengan kamu? Beda, kalau dia hewan, aku manusia. Beda kan? Pinter. Apa bedanya kamu dengan pohon? Pohon itu tumbuhan. Kalau aku manusia. Oke. Apa bedanya kamu dengan Elia? Ya beda lah. Bedanya apa? Nama. Namanya beda. Selain nama apa? Muka. Ya, ketawanya kayak orang dewasa kan? Iya, ketawanya kayak. Kenapa beda di muka? Kenapa? Lah, kalau Dia cantik. ada sama lalu tidak ada nama. Ya mau manggilnya apa? Jadi mau manggil apa? Si kembar. Ya, ketawanya dewasa. Lah kalau manusianya mukanya sama semua ya namanya bingung, manggil namanya bingung. Di sini udah 2 jam, mau nanya 1 aja nggak dapet. Kim kan giliran ketawa dewasa dia. Iya, dewasa dia Kalau ketawa. ngomong dibolak-balik. Ngerti juga dia. Kayak serabi dibolak-balik ya. Kim, kamu udah disunat belum, Kim? Abang, Kim, dengerin dulu, Kim. Kamu udah disunat belum? Udah. Siapa yang nyunat? Manusia. Kalau Elia udah disunat belum? Ya aku tidak tahu. Ya kenapa nggak tahu? Aku tidak tahu. Kan aku bukan dia, aku bukan Elia. Ya kenapa nggak nanya? Lah kan aku tidak bertanya. Kan kamu udah jadian. Ketawa dia. Giliran Oke, ketawa izin dewasa. dulu. Bang, izin dulu. Riko silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal saudaraku semuanya di bawah maupun di atas yang udah kenal. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek sutra tenggiri, ada abon tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada pastel abon tenggiri, ada pletek telur cumi, dan ada stik telur cumi. Yang berminat membantu kami silahkan untuk japri kami melalui WA kami ada di bio kami ini, dan kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui layan parcel cepat dan JNT ke seluruh wilayah Indonesia, Singapura, Malaysia. Insya Allah amanah dan halal. Bang Zuma, kami mohon dengan sangat tolong kami Bang Zuma ditambahin lagi. Iya, sahabat-sahabat sekalian, kita mengenal saudara kita ini sebagai seorang mu'allaf, kemudian ya sama-sama kita yuk membangun kemudian usaha beliau, usaha kecil, mudah-mudahan berkah ya, kedepannya bisa menjadi usaha yang besar. Teman-teman yang ingin pesan kerupuk, kemudian keripik, ikan tenggiri, abon, kemudian empek-empek Palembang, petelek, apa? Peletek. Kok jadi petelek? Peletek itu apa? Dari telur cumi itu loh, kayak gabus. Bang Zuma kan udah pernah dikirim waktu itu. Iya. Udah kenal berarti, tapi namanya aja nggak tahu. Silakan dipesan dengan mengklik di bio beliau, ada nomor HP di sana, dipesan pada teman-teman yang memesan, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah. Itu ada yang nanya berapa 1 kilo katanya. Langsung ke WhatsApp aja. Langsung ke WhatsApp. Aku juga mau nambahin, kalau ada yang suka celana jeans motif tenggiri juga bisa dipesan di akhir kok ya. Gas. Iya. Masya Allah. Mohon ya Bang Zuma.
anak-anak. Ya, Tolong banget. ya, teman-teman silakan bantu saudara kita kemudian ya untuk belanja jualan beliau. Tidak rugi kita sedikit pun, bahkan menguntungkan karena kita mendapatkan amal jariah dengan menolong dan membantu beliau melariskan jualan beliau. Silakan. Ya, kebetulan yang paling laris itu parfum aroma tenggiri, ikhwan. Cuma berhubung lagi kosong, yang ada aja dulu. Peleteknya enak. Peletek. Yaudah, Oke, terima kasih baik. ya, terima kasih semuanya. Sama-sama. Iya, sama-sama. Oke, selamat malam Clayton Daves. Agama apa? Tunggu dulu sebelum dilanjut. Aku penasaran ini, Pat Kim, itu leher berapa senti? Udah pergi, udah turun. Aduh. Clayton Daves, selamat malam. Agama apa? Muhablas. Apa? Apa, Bang? Hey, Clayton, udah turun aja kurnya. Woi, Nah, dari tadi kok dipanggil kok berdua. Dari tadi ditanya www lagi. Agama 12 pula lagi katanya. Oke, Mu, selamat malam. Agama apa? Mu, selamat malam. Agama apa? Allahu Akbar. Oke. Busrawarni, selamat malam. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mau bertanya sama Gurunda. Iya, gimana Bang? Gurunda, ini kan saya sudah daftar di API. Kan saya dulunya KTP dari Sulawesi Tengah, tapi sekarang kerja di Kendari, jadi sambil KTP sini. Saya habis daftar, tapi keluarnya saya punya keanggotaan itu Sulawesi Utara, Manado. Gimana itu Gurunda? Gimana itu Bang Handi? Enggak apa-apalah, Bang. Enggak masalah. Iya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak masalah. Di mana Iya, aja masalah ya. api bergabung di situ, nggak apa-apa. Tadinya di Manado, sekarang di Sulawesi Tengah, ya nggak apa-apa lah. Nggak masalah, Bang. Oh iya. Nggak perlu daftar 2 kali, nanti malah tumpuk-tumpuk nanti. Udah nggak apa-apa itu. Iya, soalnya yang lainnya aja masih antri loh. Antri ribuan tau Bang. Paling gini aja, Hibura nanti sama api sulutnya dicek meeting mingguannya kapan, nanti Hibura mau nggak mau ke sana gitu. Gitu ya. Cuman aku sekarang kan lagi kerja di Kendari. Oke. Iya, Ini sebulan Gurunda, sekali kapan paling mau meetingnya. mau ke Kendari bulan berapa supaya saya bisa jemput siapkan mobil? Siapa tuh? Katanya bulan 8. Katanya Iya. ada agenda di Kendari. Insya Allah datang nanti, Bang. Oh, nanti saya siapkan mobil nanti. Oh iya iya. Itu di bawah ada yang nanya, Pak Desugi itu tadi caranya gimana kok bisa hilang? Aku mau cerita ya. Jaringan. Malu lah. Masa aku cerita wifiku tadi mati gitu kan nggak enak, tadi aku bangga-bangga sih ada sinyal. Jaringan. Wifiku mati jaringan. Nanti dibully lagi ya Bang Juma ya kan. Nah, Bang Juma ini bully jaringan orang, jaringan dia sendiri pun tak bagus. Nah, gitu, Bang Mikir. Soalnya tadi saya habis ngajak Bang Juma nggak ada sinyal, malah saya kena sendiri. Jadi senjata makan Tuhan ya Pak De? Iya. Aduh. Itulah kualat kalau ngatain Bang Juma ya kan. Kualat kalau ngatain. Cuman aku yang ngatain Bang Juma gak kualat. Dah. Tuan makan senjata itu namanya. Senjata makan Tuhan. Oke, Udah, terima bagus kasih ya. moderator. Sama-sama. Bang Juma, Ustaz Sugi, so dinaikkan. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Boydi doang. Selamat malam, agama apa?
Body. Inilah kalau ditanya-tanya, minta naik. Kita udah manggil sampai 10 kali body. Nah, turun aja. Baluap. Tapi belum bikin kaos, Enggak, udah. gini apa? Apa maksudnya nanti mereka ngejawabnya gini. Lu cuma nanya 10 menit doang, gua di bawah nunggu 1,5 jam. Diam lurus. Ini ada yang nanya kaos sapi tuh, ada kaos sapi ada. Ada yang jual di PUM. Kalian ya di PUM. Oh tuh. Oh nih kalau host di besar berarti dia mau promo. Cuman nanya nih host. Gimana mau cara promo beli dah? katanya tuh. Klik akun di PUM API itu jual kaos. Kalau hostnya ini jual skincare. Gitu. Skincare. Sadli mau promo enggak? Sadli. Enggak, alhamdulillah. Bang Juma suruh promo, tadi aku udah promo bang, abang sekarang. Kaosnya berapaan? 150-an ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu Pak De. Oke, teman-teman, selamat Bang Juma malam kerja. semuanya. Yang 2.200 ini kita sedang promo lagi ya. Pokoknya kita nggak ada bosan-bosannya promo guys. Sampai kalian membelinya, minimal kalian beli paling sedikit 5 lah ya kan. Untuk stok ya kan. Karena sekilo itu 5. Kalian ukuran 1 itu kalian rugi di ongkir. Mending kalian pesan 5. Dia 5 kilo. Nih ada namanya desain ya. Desain ini harganya 95. Ini lagi promo loh. Harga promo 95 dapat 4. Apa itu yang 4 pun? Yaitu ada untuk cuci muka, ada toner, ada serum, dan ada krim. Dan kalian yang punya jerawat batu, jerawat manis, pakailah skincare design. Atau kalian yang punya plek membandel, atau muka kalian kusam. Pokoknya kalau kalian mau cakep, cantik membahana, glowing membahana, silakan kalian pakai desain. Ini sudah dibuktikan oleh Bang Juma, buktinya gigi dia putih. Nah, bagi kalian yang ingin memakai desain, silakan kalian pesan ke itu sahabat Bang Juma, kalian klik. Nanti keluar itu bionya, itu keluar nomor WA-nya admin, yaitu WA-nya Bang Juma, sahabat Bang Juma. Nah, kalian pesanlah di situ. Oh nih, saya kasih tahu cara memesan. Kalian telepon orangnya, telepon 5 kali, karena kalau dia WA agak malas dia membacanya. Telepon dia 5 kali, gediding. Nanti diangkat sama dia. Oke? Jadi teman-teman jangan lupa, krim desain ini sudah terbukti mencerahkan. Saking cerahnya mukanya Bang Juma, gak ada satu bulu pun lagi yang nempel, apalagi bulu domba. Nah, kalian yang mau pesan, silakan kalian klik ya sahabat Bang Juma, nanti keluar nomor WA-nya. Dan saya sarankan pesannya sekali 5 untuk 1 kilo. Dan kalian nih, aduh kalau kalian pusing mau aku kasih siapa ya, udah kalian kasih aja sama aku, kalian pesan ya, kalian pesan kasih ke aku. Masya Allah. Oke teman-teman, jangan lupa ya, desain ini untuk menghilangkan jerawat batu, jerawat manis, dan menghilangkan flek membandel, muka kusam, dapat mengatasi, yaitu dengan memakai desain. Dijamin muka kalian bersih, bersinar, dan glowing. Tapi mohon maaf ya, muka kalian yang glowing, kalau kantong kalian ya jangan haraplah glowing. Gak ada pakai skincare kantong glowingnya Baluap ya. Jangan lupa Ada pesannya syaratnya, Baluap. Bunda. Apa itu? Ini syaratnya harus memiliki kulit. Syaratnya harus memiliki kulit. Dan cara memakainya ya, kalian dengarkan yang Baluap yang di bawah ya, biar kalian gak nanya-nanya cara makainya gimana bunda, apa dulu bunda, capek aku jawabnya. Kalian pula jangan tungkian kali kalian di bawah. Cara makainya, cuci dulu muka kalian pakai sabunnya. Kan ada sabunnya tuh, kalian cuci, kalian gosok. Udah digosok, terus kalian siram, kalian cuci lagi. Terus kalian pakai toner. Pakai tonernya nggak kalian tempel kayak gitu ya Baluap, pakai kapas. Kalian kasih kapas itu, dah kalian tempel ya tonernya di kapas, baru kalian bersihkan muka kalian itu bla 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 gitu. Setelah muka dibersihkan dulu mukanya pakai toner dengan menggunakan kapas, setelah itu baru dicuci dengan facial wash. Oh gitu, bukan Iya, cuci muka dulu ya? Bukan, jadi dibersihkan dulu dari daki-daki yang ada, pakai toner, info dari dokternya langsung. Oke, nah itu udah dengar ya. Setelah itu baru pakai serum ya. Setelah mukanya dibersihin pakai serum, terus pakai krim ya. Dijamin lah muka kalian glowing kali ya kan. Udahlah kalian pakai lah itu. Ingat, pesan sekarang, jangan kalian pesan besok, 2 besok, 3 besok ya. Sekarang kalian pesan, sekali pesan 5. Jadi ongkirnya gak berat di ongkir kalian. Oke guys,
Mungkin bisa ditambahin sama Bang Juma. Gak ada kerja kok Bang. Kerja kok Bang. Udah tadi aku seharian promo. Mantan Yang laku baru satu Bang, nanti saya potong gajinya Bang Juma. ngebut. Seharian promo kata. Iya. Emang kami ada kami dengar abang promo, mana ada? Ada tadi sore. Di mana datanya? Dalil mana dalil? Laku, ada bunda, laku cuma satu, makanya aku bilang karena kan aku gaji Bang Juma full tadi siang. Cuman karena lakunya cuma satu, ya harus kerja lagi malam ini. Weh, aduh, jatuh harga diriku jatuh harga diriku sebagai gurunda, laku cuma satu. Aduh, parah kau Bang. Aduh, Satu kontainer maksudnya. Iya dong. Jadi teman-teman jangan lupa nih. Bagus tuh, serius bagus di krimnya. Serumnya, pokoknya krimnya semua bagus ya. Boleh dicoba ya teman-teman ya, desain. Kalian ini saya kasih saran cara pesannya itu, kalian biar gak rugi ongkir, pesannya 5. Karena 1 kilo itu 5. Jadi kalian gak rugi ongkir. Kalian pesan 1 kena sekilo, pesan 2 kena sekilo, pesan 3 kena sekilo. Yang penting pesan aja 5. Udah, sekalian kalian bikin stok tuh. Oke guys, ayo dipesan sekarang. Kutunggu sekarang ya. Kutunggu 10 menit. Kalau nggak ada kalian pesan juga, udah laba dua kalian semua. Kusepak kau itu. Kalau nggak pesan kusepak Sepak kau. Sepak kalian nanti. Beli ini ibu parah kali kalian. Malah itu si Satli udah kasihan nih kok si Satli. Udah habis uangnya bayar Bang Juma, laku cuma 1. Coba lah kalian beli sekarang. Kristen boleh pesan Gurunda, Kristen. Ada yang pesan Kristen. Soalnya Agatha mukanya kayak hot mix Gurunda. Kayaknya kalau pakai desain ini mungkin bisa membantu dia dapat jodoh sesegera mungkin. Tunggu dulu nih, alumni kiamat katanya bisa cicil 24 kali nggak bunda? Bang alumni kiamat, bosan 4 kali miskin kau ya? Hari-hari ku tengok kau ngeluarin paus, masa mau beli krim ini kau cicil 24 kali? Hah? Bosan 4 miskin kali kau bang? Hah? Hari-hari ku tengok kau di komal orang kasih paus. Masa skincare kau mau utang 24 kali? Parah kali kau jadi orang. Pukul. Itu tuh si alumni itu. Masa dicicil 24 kali? Parah kali kau. Mana ini? Gak ada juga buat jualan lagi, pesan 5 paket. Klik itu sahabat Bang Jumanya, diklik. Nah, pesan sama dia. Kalau kalian typing kayak gitu mah aku pun bisa. Coba pesan. Ampun Buddha, ya udah 12 kali sama aja berdua. Pesan sekarang. Kok jualan maksa ya katanya. Pantes lah kalau channelmu itu Baluap TV itu pantes. Jangan galak-galak tanya Mbak Nina. Mbak Nina udah pesan belum? Mbak? Coba berani nggak? Atau pesan Baluap, kau pesan Baluap itu berani nggak? Berani? Itu sultanku loh. Mbak Nina kita CS Mbak kita CS. Udah. Oh aku nggak tahu, kita CS Mbak. Gak usah dengarkan Pak D. Ya? Alhamdulillah. Ayolah pesan lah weh. Itu pesan 5, 10, 15, 20. Keren kan? Mana ini? Belum ada juga yang pesan Satli. Betul-betul Baluap kalian. Sepak kalian satu ya. Aduh parah kalian. Belum, bunda juga nggak laku malam ini. Jadi nanti kembalikan ya gaji yang udah aku kasih. Tapi kan aku udah laku loh. Aku udah beli. Aku pesan bun 1 box. Aku pesan pun 1 box. Nggak ada ceritanya owner pesan. Pemilik daripada skincare masa mau pesan. Mau apa coba? Pesan pun 1 box. Itu namanya ngejek. Ada-ada aja. Orang yang punya skincare, punya pabrik skincare, masa pesan 1 box. Mau ngajak ribut tuh namanya Bade. Nah. Tapi tunggu dulu. Siapa tahu biar cepat habis. Siapa tahu mau dibagi-bagi. Boleh tuh Sultan mah. Berapa sih harga skincare ya kan? Aduh, iya Bade. Pesan 1 box mau dibagi-bagikan di Komal. Ya kan? Aduh, berapa sih harga skincare kan Bade? Aduh, kecil mah. Singa aja bisa kulewatkan 2, 3 kan Bade? Alah, skincare.
Alah, cuma 95.000. Alah. Aduh. Mbak Ade pesan satu padahal di rumahnya ada 10.000. Gimana ceritanya? Astagfirullah. Astagfirullah. Aduh. Tester dulu. Tester udah aku datang ke rumah. Bunda sama Mbak Ade pengen dibelikan peletek katanya. Oke teman-teman sekalian, semangat subuh kembali lagi dengan saya dalam acara Skincare. Nah, kembali lagi saya menginformasikan kepada abang-abang semua, tante-tante, kakek-kakek, nenek-nenek yang wajahnya keriput sampai bisa biawak situ bertelur, dan juga yang wajahnya ada banyak bintik-bintik, kemudian Bang lubang-lubang yang inilah kalau menggunakan akibatnya nyuruh Bang Juma promosi kan. Nah tuh. yang pori-pori wajahnya bisa jadi sarang laba-laba, sarang semut. Ya, kami hadir di tengah-tengah sahabat semua, opung tulang, kaki, lutut, paha, ya, untuk supaya menghilangkan semua penderitaan yang selama ini Anda derak karena kulit yang begitu menjengkelkan. Maka di tengah-tengah kita sudah hadir, ya, Mbak D, yang kemudian tenang Bunda, aku pecat aja. Ya, promosi kan. Mbak Makanya D kalau Bang telah Juma hadir promosi kayak dengan gini. produk yang begitu mengganggu perasaan, ya, sehingga abang-abang ini nggak bisa tidur, tante-tante, nenek-nenek, kakek-kakek nggak bisa tidur kalau tidak memiliki Abang-abang ini produk apa tersebut. abang? Abang-abang ini apa Bang Juma? Ini orang mau promosi. Apaan sih orang nyusun kata itu susah. Jadi silakan. Katanya. silakan pesan ya. Silakan pesan kemudian dengan menghubungi host sahabat Bang Suma. Anda belanja di tempat Sadli Store, itu sama halnya Anda membantu pergerakan dakwah apologet Islam Indonesia. Ayo semangat teman-teman semuanya. Yang tadinya mukanya itu masih meragukan, insya Allah kalau sudah menggunakan produk kita ini, itu suaminya percaya diri untuk membawa ibu-ibu semua pergi acara arisan, gitu. Oke, tahu nggak kenapa suami itu jarang pulang atau lambat pulang? Nah, karena muka mbak-mbak, nenek-nenek, kakek-kakek ini keriput. Kalau dengan Tahu menggunakan dari mana Bang? Pengalaman. Jangan curhat lah Bang. Dengan menggunakan Jangan curhat lah Bang. Skincare, Jangan curhat. pasti Jangan curhat, Bang. akan berdampak perubahan terhadap rumah tangga gitu. Ini kita promosi Bang, bukan Nah, curhat Bang. Kita contohnya yang menggunakan produk kita ini ya Mbak D sendiri yang menggunakan itu. Oke, makanya beliau nampak cantik, berkumis dan seterusnya kan. Ayo teman-teman, silakan. Yang berminyak silakan dipesan langsung ke Bang Sadli gitu loh. Ya, izin Bang, tambahin. Udah ada izin DPO-nya. Ya, betul. Sudah ada izin DPO-nya. Hah? Ini bangun-bangun tidur protes. Orang udah bilang pun. Jadi ada DPO-nya, kemudian yang udah tidur sana. Tidur. Sudah ada DPO-nya, jadi kita sudah Tahu nggak aman. DPO Bang? Tahu nggak DPO Bang? Daftar pencarian DPO orang. dalam pencarian orang. Iya, karena orang itu nggak menggunakan skincare desin, makanya dicari. Skincare. Udahlah. Cerewet kali lah semua orang di sini. Orang di Bali itu pun ngerti loh. Ngerti mereka itu. Tujuannya ngomong itu apa, ngerti dia. Alamak. DPO. Udah saya turun aja
Dari tadi sore pun, dari tadi siang orang promosi banyak aja protesnya. Bukan Sadli. Apa sih maunya? Orang abang salah loh ngomongnya, bukan DPO. Digaji DPO cuman itu dalam pencarian orang. 75 juta per bulan kok, susah kali. Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu. Bentar bang, hargai orang ngomong. Coba BP Om bilang bang, BP Om. Bapak Om. BP Om bang, BP Om. Loh, orang Makassar mau dijadikan orang Medan mana bisa? Udahlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak sabar, Ya. ini orang. Ya, silakan Pak. Ini DPO ini. Apa yang mau disampaikan bang? Ya izin Bunda izin bentar mau konfirmasi sama Bang Juma, boleh nggak? Ya, gimana Ya Bang? silakan. Ya Bang, salam saya dari Ternate, salam kenal. Dari Ternate, Provinsi Maluku Utara, mau konfirmasi sama Bang Juma. Abang izin, abang Kristen atau Islam? Alhamdulillah Islam, tapi mau Tadi konfirmasi. komennya Oten. Kalau nggak dibilang gitu nggak dinaikin. Oh, baik, silakan nanti saya tanyai akunnya Bang ya. Bunda lagi promosi. Tunggu dulu, ini ada ini loh, ada dapat WA ini ya. Saya mau beli playtech 10 buat di room itu, kasihan Bang Riko. Aku lebihin, kasihan dia mualaf. Buat Sadli, Bang Juma, Bang Handi, Pak Desugi, Mbak Esti. Ya ini karena Bunda Rama gak ada, dicoret aja ya. Kores, Ripa gak ada, dicoret. Nadar gak ada, dicoret. Dah, itu aja. Makasih orang baik. Jahat banget gua. Jadi Riko, Mbak Nina udah aku bacakan ya, ada di bawah borangnya. Aku mohon maaf Mbak Nina, aku nggak dengar WA-nya. Soalnya HP-nya di satu di ujung. Mbak Nina aku sudah aku didengar, bacakan. yang benar-benar lucu ada ini. WA didengar. Maksudnya bunyinya loh Bang. Dibaca. Bang, bunyi WA aja gak aku dengar loh Bang. Orangnya ada di bawah. Mbak Nina udah aku baca, nanti aku ini WA si Riko-nya. Oke, lanjut. Masya Allah, Masya Allah, Mbak Nina, subhanallah. Ya, Bang Juma izin, mohon maaf mengganggu. Jazakallah khair Bunda. Ya, silakan itu akhi Al-Fatih Bey. Kores. Kores, manggilnya Mbak, belum nikah orangnya. Manggilnya Mbak. Tidak Mbak. Ini terkait dengan suasana dan kondisi di daerah kami di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate yang lagi marak-maraknya ada yang murtad, kemudian banyak yang gerakan misionaris yang cukup kental di Maluku Utara, Bang Juma. Jadi kami mengkonfirmasi apakah apologi Islam Indonesia sudah dibentuk timnya di Maluku Utara atau belum? Maluku Utara kayaknya belum Bang. Belum. Belum ada Bang. Kira-kira gimana? Abang Bang, jadi ketuanya Bang. Kenapa siapa? Oh gitu ya Bang. Ya. Jadi kira-kira prosesnya gimana? Prosesnya gimana? Kita konfirmasi ke siapa? Kira-kira untuk legal standingnya gimana? Mohon penjelasan. Oh gini Bang, Linda Abang Kores, kan silakan. kumpul. Oke, Linda Iya, Kores silakan. atau niat? Silakan. Gini Bang, Abang kumpulkan dulu kan, kalian Bang buka dulu. Kores yang jawab. Oh iya maaf Pak deh. Lanjut Tres. Bersemangat habis makan ikan asin kayaknya nih Bunda Esti. Silakan Bang Kores. Silakan. Akhi, kira-kira yang girohnya untuk berjuang di jalan ini itu ada berapa orang di sana? Karena minimal untuk bikin satu DPW itu minimal 10 orang. Ya, makanya kami minta penjelasan syarat administrasi pembentukan API untuk wilayah. Jadi jelaskan dulu wilayahnya karena banyak yang bersedia, Bang. Alhamdulillah. Ya itu yang tadi aku jelasin itu. Ya. Nah itu jadi Gini aja Bang. Coba Abang nanti nyari 10 KTP kirim ke saya ya. Ya, siap Bang, siap. Terus Catat nomor saya catat aja. Oh, siap. 10 KTP. ya nanti dari kita akan ngasih format jabatan-jabatan yang harus diisi oleh KTP-KTP yang sudah dikasih itu gitu. Iya. Nah, biar cepet nggak usah bingung-bingung. KTP-nya 10 orang kirim ke saya. Oh, siap Bang. Siap.
Ya, kasih Bang. Dikirim ke Kores juga boleh ya Bang Kores ya? Iya boleh bisa. Udah 10 KTP. Apa namanya? Tahu dari mana banyak pemurtadan di Maluku Utara? Sampai hari ini kan setiap pemurtadan ada laporan dari MUI, kemudian ada lembaga-lembaga ya. Oh gitu. Berarti ada lembaga resmi dan MUI yang selalu memantau pertumbuhan populasi Islam di sana ya? Ya, terus. Oke, siap-siap. Sah berarti ini infonya Ikhwan, valid. Ya. Jadi makanya kami minta konfirmasi ke Apologi Islam Indonesia. Setidaknya kalau misalnya sudah resmi berdiri di Maluku Utara, kami undang Bang Juma pengurus pusatnya agar datang dan setidaknya memberikan silaturahmi dengan kami. Kalau misalnya ini kami penuhi persyaratan administrasinya, kemudian kami masukkan. Kami undang juga pengurus-pengurus pusat untuk hadir dan disaksikan langsung oleh lembaga-lembaga Islam yang ada di Maluku Utara, salah satunya MUI, Nahdlatul Ulama. Kita undang untuk lihat secara langsung terkait dengan kondisi yang ada di sini. Mungkin begitu Bang. Siap Bang, insya Allah Bang. Ya, oke. Nanti sebentar saya kirim KTP-nya ya Bang ya. Ya, nomor HP Kores boleh? Boleh. Kasih Saya nomor bacakan. HP, Kores. Saya bacakan nomor HP-nya. Dicatat ya. Ya. 0813 ditambah. Bentar. 0813. Iya. 3753. Bentar. Ulang bang. 0813. Iya. 3753. 4473. 4473. Atas nama siapa bang? Nama aslinya? Calvin Jazira. Oke. Terima kasih bang. Nanti kita konfirmasi ya bang ya. Siap. Ya, oke. Makasih semuanya. Yo Bang. Ya, izin Semangat, bang. Semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi gitu terima aja, kasih Bang Kores. buat teman-teman semua. Sedikit Bang Andi. Kalau misalnya daerah ingin membentuk gitu kan, ya udah mintain KTP 10 orang sini. Langsung kita daftarkan, langsung itu yang 10 orang kita jadikan pengurus gitu aja Bang Kores biar cepat ya. Ya Bang Andi lanjut. Ini kalau nggak Kores yang turun, room yang rungkat. Tadi Kores sebut nomor tidak pakai tambah atau kurang. Ya Bang Andi silakan Bang Andi. Apa ya Bang Andi? Ya saya mau sampaikan bahwa sekarang ini kan udah 3:30 waktu Burundi nih. Apa sebaiknya kita sudahi dulu? Ya Bagaimana? terserah itu yang punya Komal, kalau mau sudahi. Lanjut. Boleh kan, lanjut. Tapi belum laku skincareku. Anak nakal ini memang ini. Percuma Bang Juma sama Bunda blokirku gaji mahal-mahal. Belum laku skincare saya kan. Aku udah pesan 10 loh. Aku udah pesan 10. Maksudku malam ini biar satu nggak ada. Oh. Nggak pengen. Silakan lanjutkanlah, Pak D. Udah inbox Ustadz Sugi nggak respon. Waduh. Memang gitu, makanya ditelepon. Kalau ke saya itu lewat WA aja. Nomor WA itu ada di YouTube saya, Sugiri Reaksi itu ada nomor WA saya di situ dicari. Kalian sambil promosi channel kan, nanti di subscribe, jangan cuma ngambil nomornya doang. Ditonton ke 4 menit, subscribe, nah udah ambil nomor teleponnya. Pade besok ajarin aku ya. Ajarin apa lagi? Itu ngeditnya, fotonya aku belum pandai, nggak hafal. Ya udah deh besok. Ya udah, kalau terhubung ada tamu yang baru naik, kita tutup aja dulu ya. Ya disapa tuh. Oh, disapa. Aku tulus selamat. Bade masih ada nggak? Bade baca DM ku Bade, aku mau ngajak Bade
ngobrol, ada yang mau dibilang penting. Aku Tulus, selamat malam. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, Gede banget suaranya bang. Ada cerita seru, Bade. Kecilin dikit bang. Kegedean gitu. Suaranya kecil bang Andi kebalik ngomong sengaja. Mau tanya sih bang, soal kan saya kan Islam. Terus saya kenal baru tahu sekarang bahwa itu cewek saya itu orang Kristen. Nah, karena udah terlalu lama gitu kan. Kita jadi serius gitu yang paling susah tuh kan dia juga nggak mau ikut Islam, gimana tuh? Jadi minta solusi. Iya. Kalau Anda terlalu cinta sama cewek Anda, ya murtad. Kalau Anda cinta sama Allah, tinggalkan cewek Anda. Sudah, itu solusinya. Ya dia juga nggak mau ninggalin. Tetap solusinya gitu. Pak De. Iya. Iya itu benar itu. Nggak apa. Kalau Anda terlalu cinta sama cewek Anda, silahkan murtad. Kalau Anda cinta Allah, sebenarnya tinggalkan cewek Anda. Nggak ada pilihan lain. Ada satu pilihan pada yang paling bagus. Dengar dulu sih, belum beres soalnya sih. Iya, silakan. Jadi sih kalau si pacar saya mau ikut Islam, cuman dia takut aja sama keluarganya, itu aja sih intinya. Bawa lari. Bawa Kan dari Islam bukan kayak gitu kan? Dari Islam enggak. Ya kan kayak anda laki-laki tanggung jawab dong. Tanggung jawab, nggak apa-apa. Mana sih? Untuk menyelamatkan dia supaya nggak masuk neraka, bawa lari, nikah. Tapi dinikahi ya, jangan kumpul kebo. Iyalah. Iya, bawa lari kalau mau, kalau memang mau bawa lari, selamatkan dunia akhirat. Selesai. Kalau memang dia mau, dia sih mau, cuman dia Ya takut udah. keluarganya doang tuh. nah, Anda berani bertanggung jawab enggak? Kalau berani bertanggung jawab, ajak pergi. Nikahi. Ya berani lah. Nah, berani. Ku nikahi kau dengan bismillah gitu. Kalau dua-duanya nggak bisa, ya ada satu jalan yang paling terbaik. Tinggalkan dunia ini. Tinggalkan itu. Masih soalnya ini kita kan Salah serius Bang Andi, kita. kalau disuruh bunuh diri jangan. Ini kan ngobrol serius nyari solusi. Ya udahlah, ya yang penting itu loh bro ya, kamu kan laki. Soalnya kan saya juga sama si orang Islam, ngerti segala. Gini loh bro, kamu ini laki gitu loh ya. Nggak usah perhitungkan yang lain, takut sama keluarga apa. Ya kau laki, kau cinta sama dia, Islamkan dia, nikahi dia, nafkahi dia. Tanggung jawab lah, kan gitu. Itu aja sih. Mudah kan? Tadinya kan berpikirnya kayak gitu, makanya bener nggak jalan saya kayak gini gitu. Insya Allah bener bang. Ambil pacar saya buat jadi Islam, terus tinggalin keluarganya gitu. Makanya pengen Boleh lanjut lagi Bang. ke Bang Zuma. Boleh. Nggak ada masalah itu. Yang penting lu jangan tanggung jawab, jangan sia-siain anak orang. Saya tuh kan jadi langsung lebih apa? Keputusannya bakal lebih pasti lagi gitu kalau udah nanya kayak gini kan. Boleh Bang. Yang penting tanggung jawab, jangan sia-siakan anak orang. Itu yang penting. Nanti udah kamu nikahi, kamu nggak bertanggung jawab terhadap agamanya, ya kamu dituntut itu nanti harus membimbing soal agamanya. Iya. Harus dibimbing Bang gitu. Iya. Jangan hanya dibimbing kalau saat berdua begini loh. Sini tanganmu, dek, saya tuntun ke jalan yang benar. Itu nggak benar itu. Kita mau nyebrang kalau dituntut. Ya udah, cukup ya bang ya. Yang penting tanggung jawab. Itu yang penting. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke bang. Buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki harus gentleman. Yang penting jangan melanggar hukum aja. Yang penting jangan ada paksaan, tapi jangan kayak dulu si blokir ini kan, kalau nggak salah dulu ada pemaksaan gitu loh. Cowok tuh yang dipegang dua, ucapan dan kejantanan, ikhwan. Lanjut. Ya betul. Nah, minta solusi sama saya gitu. Solusi saya, kalau kamu cinta betul sama cewekmu, murtad lah. Tapi kalau kamu lebih cinta Allah, tinggalkan cewekmu. Gitu kalau saya nggak mau banyak
perting song nggak ada. Ya kalau sesama mencintai, ya Islam kan dia nikahi dia tanggung jawab. Nah, itu kalau mau Bang Andi. Nah. Itu kan tadi dia berat gitu kan, mau masuk Islam katanya kan. Ya udah tinggalin. Betul. Karena ini pengalamannya Pak Desugi juga, dia tuh memperoleh istri dengan cara tipu-tipu juga. Itu dosa itu. Dosa nggak ya? Enggak, itu teknik, nggak dosa itu. Dosanya waktu itu aja, dosa nipu orang lain. Ya, ini kan bangku kosong nih, 2 kosong. Jadi ku taruhlah tasku di situ. Jadi kalau ada orang mau duduk, udah ada yang dudukin. Saya bilang, nah, dosanya di situlah. Udah ada orangnya itu lagi keluar nih tasnya, saya bilang. Nah giliran ada cewek, kulihat agak cantik, rambutnya panjang lurus. Mas, udah ada yang punya Mas tempat duduknya? Belum, saya bilang. Nggak taunya jadi istri. Nah, Satsuki, gimana kalau kayak gini Satsuki? Jadi udah ada orangnya ini tasnya, terus yang calon istri Satsuki sekarang itu datang, Mas terima kasih ya, tasnya udah dijagain, diambil sama dia. Itu gimana Sat? Dia dikasihin nggak? Tas saya kok. Oh bukan tas orang katanya, nipu dong gitu dibilang. Tas saya taruh di situ biar dikira udah ada yang punya gitu loh. Oh alah, itu jebakan cinta Ikhwan. Ya, akhirnya sekarang anak udah 9 ya Satsuki ya, alhamdulillah jadi semua. 16, Masya Allah. Tapi persoalannya kalau Pak Desugi ini dulu kan lama di Pulau Jawa tuh, itu res. Terus anaknya ini kapan bapak saya kembali nih? Ternyata pas kembali rumahnya udah dibalik nama sama anaknya. Rumahnya jadi lapang bola, wah mana rumahnya? Jadi sekarang ini Pak Desugi ngontrak sama anak. Enggak, di kereta api ceritanya itu. Enggak, itu teknik lah. Teknik anak muda biasa lah begitu. Iyalah, wajarnya itu. Ada aja, karena namanya jodoh, ada aja jalannya ya Pak Dea. Jalan tuh macem-macem. Tapi persoalannya Pak Desugi udah minta maaf nggak sama yang dibohongi itu? Cari orangnya dulu tuh. Banyak yang saya bohongin, ada berapa orang nanya tempat duduk kan udah selesai itu tempat duduk udah full Bang Andi. Kalau dulu kan nggak kayak zaman sekarang kan. Pakai nomor. Di kereta api kan ketat sekarang kan. Kalau dulu kan enggak, yang penting asal duduk aja kan. Kalau sekarang kan udah pakai nomor, ini nomor sekian gitu. Kalau dulu mana? Asal masuk. Ya, boleh. Kalau sekarang dipraktekin ya udah nggak bisa lah. Ya udah, kita udahan dulu ya semuanya ya. Udah laku belum skincare apa sih? Skincare-nya. Nggak apa-apa Pak deh, besok aja lagi, siapa tahu laku besok. Bohong aja si Sandi. Banget jawabanmu Sandi. Bohong aja tuh orang dia kewalahan kok banyak yang minta. Bang Andi kok saya nggak dibalas, Bang Andi bos. 672 orang mengeluh ke saya loh. Dia cuma nanya-nanya doang tapi nggak payment. Ada yang minta bagi wiridnya Pak Sugi katanya. Wiridnya itu gini dulu itu. Kitri-kitri sang wedari mugia putri mandiri amit-amit jabang bayi ini sebocah kuwi tak remet-remet nganggo dono joyo. Nah, kayak gitu. Wong sedoyo ya seger kewarasan. Wong nang dulu nang kene sopo Pak De? Oh, ada yang punya kan gitu ya. Ya wes. Melu aku. Ya wongnya orang apa namanya Pak De? Sudah ada yang punya. Datang ibu sopo jenenge? Ibu iki lho ya jenenge. Terus duduk. Ada yang punya? Mas, enggak. Duduk. Dendeng kereta jalan. Mbak namanya siapa? Saya namanya Markona. Gitu. Pak Desugi, oh Markona kerja di mana? Di Jakarta. Iya kok melu aku yo. Kok sama kerjanya di Jakarta? Sampai Jakarta pacaran? Nggak ada pacaran Bang Andi. Langsung pulang ke kan dulu apa sih? Randu Belatung. Langsung selesai.
Anu loh Res, yang pertama kamu itu loh Res dulu itu, satu kali kok sono nggak mau balik lagi Res. Di situ dia menikahnya Res, Randu Belatu. Di situ banget Satsuki. Iya, di situ. Pejuang cinta memang. Pejuang cinta. Jalannya nggak ada di peta ya. Itu belum masuk di peta Indonesia, Ikhwan, itu wilayahnya. Terus serius. kesana sekali langsung nggak berani lagi balik. Patah-patah punggung. Hebat Satsuki. Kesana apa? Naik motor berarti Satsuki? Oh, jalan kaki Bang Kores, dari jalan Anjir, sakti. Mana bisa kendaraan masuk dulu, nggak bisa. Jalan kaki itu, jalan setapak itu. Aku kalau hitung Res itu 11 kali aku bolak-balik naik motor. Wah, mantap. Tidur itu kan langsung tumbang tuh. Asam lambung langsung naik, kegoyang-goyang perut. Kalau ke sono tuh tidur tuh nyamuknya cuma satu, temennya yang banyak Res. Oh, tidur di sananya. Iya. Tapi kalau udah di sana kerasan ya Bang Andi, asik ya tempatnya ya. Ya kerasan karena benar-benar tuh jauh dari keramaian gitu. Alhamdulillah saya banyak murid. Anak-anak kecil kan kalau sore tak ajarin main bola. Nah, gitu. Siapa yang kau dukung? Handis Lebes. Wih, murid saya termasuk cucunya Pak Desuki, dilupain Pak D-nya. Gue provokasi semua warga di sana. Ya wes lah Pak deh, tutup sih. Yuks, Ikhwan, Budona harus istirahat. Yo, melu aku turu Sadli juga. Ya udah, tutup Res. Ya, itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga manfaat dan teredukasi untuk kaum muslimin dan juga kaum yang ingin mencari kebenaran. Dan semoga Allah mudahkan usaha halal kita, yaitu screenshot skin cap. Karena usaha ini akan menjadi dari umat untuk umat, Ikhwan. Amin, Allahumma amin. Sama Idul Kurban sekalian Res. Oh iya, sama ini juga ya, udah MMCI ini ya, Ikhwannya MMCI, yayasan awal kakaknya Api, itu mengadakan program Idul Kurban, yaitu pengadaan sapi. Jadi tafadhol Ikhwan yang ingin mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya, rizki dari Allah, silahkan ke MMCI. Rekeningnya gimana ini rekeningnya? Ke saya aja 401 ditambah 3.000 tambah 171 tambah 73 BTN MMCI. Nah itu udah terkumpul berapa ya sekarang ya? Terakhir kan sudah 4 sapi bisa insya Allah. Oh 4 sapi, Masya Allah, Alhamdulillah Ikhwan. Ya target 5 ya Ikhwan ya. Jadi satu lagi ini, kurang berapa tuh kalau satu lagi tuh Bang Andi? 7 ya? Ya kurang lebih 10-an lah. Oke, 10 Ikhwan ya, tafadhol silakan. Idul Kurban itu 3 hari lagi ya? 2 hari lagi lah. Berakhir 15. Oh tanggal 15, oh iya tanggal 15 Ikhwan, 2 hari lagi silakan. Kalau kalian ingin melewati jembatan Asyirot nanti secepat kilat menggunakan sapi atau kambing, ya inilah waktunya, tafadhol. Gitu. Ya wes, itu aja paling yang kita sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis malam yang ceria ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Khairumah. Jayalah Islam, jayalah Indonesiaku. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.